Jaksa Agung, kalau memperbaiki bangsa ini, saya akan buka terang benderang bagaimana kasus ini. Kalau memang Hotman orang kuat, orang benar, orang suci, orang ditakuti, tidak usah proses hukum, tangkap saya dan penjarakan saya agar kalian puas untuk kemauan Hotman Paris. Kami ingin membongkar ada seorang wanita yang dijajah moralnya, yang dijajah badannya oleh seorang advokat, tetapi kasus ini mau ditutup-tutupi dengan dibelokkan ke kasus saya. Kasus naik meja. Lebih terhormat naik meja apa naik ke badan wanita? Ya, lebih terhormat naik meja atau transaksi di bawah meja? Hah? Ini gila negara ini. Kalau pengacara Anda sudah membuat marah para hakim, masih teruskah Anda memakai dia sebagai pengacaramu? Jangan bahayakan kasusmu. Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi cabut surat basnya, berita acara sumpah. Itu satu-satunya agar efektif pemecatan. Koruptor, tahu nggak Anda? Ya, tidak bisa, tidak bisa. Kalian pikir Rasmani takut? No. Kalau kalian Buya masuk penjara, Soekarno masuk penjara, kami hukum saya lebih gila dari Al-Fikri dan tidak takut masuk penjara. Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Selamat malam. Ruang sidang pengadilan yang sakral berubah gaduh. Pihak pengacara ricuh. Sebagian menilai rusuh antar pengacara layaknya premanisme di ruang sidang. Mahkamah Agung turut bersuara. Ricuh Rasman versus Hotman sebagai contempt of court alias penghinaan pengadilan. Bagaimana duduk masalahnya? Saya Aiman Wicaksono. Kita simak Rakyat Bersuara. Saya akan undang langsung ke panggung Rakyat Bersuara pengacara yang saya mendapat informasi bahwa yang bersangkutan baru saja dipecat dari Kongres Advokat karena menaiki meja di saat persidangan berlangsung. Ia adalah Firdaus Oewobo. Selamat malam, Bung Firdaus. Nanti kita akan bahas ya. Silakan. Kemudian juga saya panggilkan pengacara dan praktisi hukum Bung Rasman Arif Nasution. Semua tokoh yang ada disebut ada di sini. Selamat malam. Terima kasih. Silakan, Bung Rasman. Kemudian hadir pula praktisi hukum Bung Saur Siagian. Selamat malam, Bung Saur. Silakan. Saya panggilkan pakar hukum pidana
Profesor Suparji Ahmad. Selamat malam, Prof. Sehat selalu, Prof. Terima kasih, Mas. Silakan. Lalu kemudian saya panggilkan praktisi hukum Lehu Manan. Selamat malam, Bang Lehu. Ya. Dan last but not least, praktisi hukum yang juga pengacara, Bung Hendarsam Marantoko. Selamat malam, Bung Hendarsam. Silakan. Selamat malam, Ayman. Kami mencoba mengundang dari pihak Mahkamah Agung dan juga dari pihak Pengadilan Tinggi, namun sampai hari ini, sampai pada saat ini belum berkesempatan. Dan kita akan mengundang juga, kami juga telah mengundang juga baik pengacara Hotman Paris Hutapea maupun juga dari tim pengacaranya, namun juga sampai saat ini belum bersedia untuk hadir di Rakyat Bersuara. Saya langsung ke Bung Oiwobo. Bung Wiwobo ya. Firdaus, saya bilangnya Bung Firdaus saja ya. Anda, kita lihat nih ya, saya mau putarkan lagi videonya nih. Boleh saya minta produser untuk kita putarkan lagi? Pada saat sidang yang ricu itu? Oke. Kita bertahan. Kita bertahan. Iya, ini sidang antara Bung Hotman versus Bung Rasman ya. Dan Anda pengacara dari Bung Rasman. Ya benar. Saya tanyakan dulu, karena ini Anda dipecat Kongres Advokat sebagai pengacara? Menurut apa yang saya lihat di media sosial, di televisi, informasinya saya dipecat karena desakan masyarakat. Bukan karena Anda belum dapat undang-undang, suratnya? Belum ada. Oke. Karena desakan masyarakat. Oke, apa yang Anda mau sampaikan di situ? Saya nggak bisa menyampaikan terlalu banyak karena biar gimana itu organisasi yang telah membesarkan saya. Saya memberi kode, saya tersenyum. Oke. Tersenyum. Jadi senyum saya ini mempunyai makna. Artinya saya tidak bisa mengupas terlalu dalam kesalahan dan kecacatan administrasi yang dilakukan oleh beliau-beliau yang ada di Kongres Anda Advokat menganggap Indonesia. itu kesalahan administrasi, cacat administrasi? Kecacatan administrasi. Karena saya tidak pernah dipanggil sebelumnya oleh Dewan Etik. Belum pernah diperiksa? Untuk disidangkan. Dan selama saya menjadi pengacara, saya tidak pernah melanggar sedikit pun. Kalau Anda melihat bahwa Anda naiki meja itu nggak merasa melanggar? Jadi gini, kita harus melihat permasalahan itu secara komprehensif. Saya selalu bilang secara utuh. Kenapa? Saya naik meja ada sebabnya. Oke. Karena dorongan daripada mental saya yang terguncang saat melihat klien saya dipersekusi. Dipersekusi. Dan versi saya dianiaya. Maksudnya gimana? Ya, karena gini, Bang Rasman ini masuk ke dalam pengadilan itu sudah beberapa kali dilecehkan. Ya. Saya rasa dilecehkan oleh hakim yang memimpin atau majelis yang Maksudnya memimpin. gimana dilecehkan? Dilecehkan dengan panggilan, "Hei Rasman, sini kamu, duduk di sini." Persidangan pertama, saya kaget ketika ibu hakim memanggil saudara Dr. Ran ini dengan panggilan, "Hei Rasman." "Hei Rasman, kamu terdakwa, masuk sini. Silakan duduk." Saya langsung protes. "Izin yang mulia, beliau ini seorang dokter, tolong hargai panggilannya dan titelnya." Karena apa beliau kata ini hakim waktu itu? Oh tidak, Anda peringati? kalau Anda mengingatkan lah gitu ya? Ya saya mengingatkan. Kalau bilang sudah diam kamu, saya hakim yang mengatur di sini. Jadi artinya di sini dari awal saja kami sudah ditekan oleh hakim yang otoriter ini, gitu. Tetapi saya ditegur oleh Bang Rasman agar tetap bersifat kondusif ya, karena saya dianggap harus menghormati persidangan dan saya diam. Persidangan pertama ya. Persidangan kedua begitu juga. Persidangan ketiga makin parah. Persidangan keempat lebih parah. Makin parah, lebih parah itu maksudnya seperti apa? Karena kami sering melontarkan protes ketika kami bertanya dan mengumpulkan pendapat protes bahwa ini tidak adil. Tetapi hakim melontarkan kalimat-kalimat yang memang nadanya tinggi dan tidak layak untuk kami seorang. Misalnya apa? "Diam kamu, ini persidangan hak saya. Diam kamu, diam kalian.
Apa kata saya? Diam kalian. Jadi dia tidak menjadi moderator lagi di sini. Ibu Ketua Hakim Ketua Sidang Sofia Tambunan. Oke, kami coba untuk menghubungi pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara, termasuk juga Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, termasuk juga Humas Pengadilan Tinggi Jakarta, termasuk juga Jubir Mahkamah Agung, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, belum berkesempatan untuk kemudian hadir ataupun lewat Zoom. Apa yang ingin Anda sampaikan? Saya ceritakan dulu masalah ini biar nggak sepotong ya. Jadi pada saat persidangan keempat, saya melihat Bang Rasman ini protes karena sidang itu awalnya sudah dibuka, kesepakatan kita di penetapan itu terbuka untuk umum dan pihak wartawan boleh meliput. Tetapi ketika bukti-bukti kami tentang chat-chatan WA, chatan mesum ya, yang diduga mesum yang dilakukan oleh Hotman Paris terhadap Iklim Hakim ingin dibuka di media dan ingin disorot di TV, lalu ini ketakutan. Kayak semacam ada kode dari si Hotman ini, semacam ada kode kepada hakim dan panitera. Kode kepada hakim? Ya semacam ada kode gitu. Nggak tahu saya main-mainnya seperti apa. Akhirnya ini ditutup. Kami protes, Bang Rasman protes, kami semua protes. Terbuka karena kami kan selama 3 tahun. Chat itu tidak pernah terbuka maksudnya? Tidak terbuka. Karena tidak diizinkan oleh hakim? Tidak diizinkan. Alasan mereka asusila. Dari mana asusilanya? Kami hanya mau menampilkan chat kok. Kalaupun ada foto pun udah kami blur. Foto istilahnya alat-alat yang sensitif dari Iklim Hakim, kami sudah blur semuanya. Nah, hal seperti itu memicu kemarahan Bang Rasman dan kami, tapi kami tetap kondusif ya. Namun pada saat pegawai pengadilan datang euforia memisahkan katanya Bang Rasman dengan Bang Hotman, apa yang mau dipisahkan? Mereka nggak ribut. Justru mereka lah yang memprovokasi dengan menganiaya klien kami, mendorong klien kami, lalu klien kami dipersekusi. Hal ini ditambah lagi oleh datangnya jaksa segerombolan ke tengah-tengah dengan teriak-teriak ribut. Kami bilang ribut yang mana? Kami pun sebagai pengacara Bang Rahmat bertanya-tanya, yang mana yang ribut ya? Perasaan Bang Rasman di depan sendiri. Lalu karena ada lagi datang jaksa, saya pada situ udah mau pulang, saya pegang kondisi saya nih gini, pegang handphone, lagi baca WA, tahu saya bilang, jangan main kroyok, tahu saya udah di atas, gitu. Pandangan saya ke depan terus. Tahu-tahu saya udah di atas cukup meja. Panik makanya Anda naik gitu? Iya. Oke. Setelah saya ditegur oleh jaksa, Bang turun. Saya kaget, saya udah di atas. Baru saya sadar, loh, oh iya ya saya di atas, saya turun langsung. Nyampe di bawah, meja saya digebrak oleh jaksa. Gitu. Jadi itu ketidaksengajaan saya karena saya memang sangat tanggung jawab terhadap keselamatan klien saya. Oke, kita harus adil juga di sini. Ada juga di sini semua yang pernah juga ikut dalam sidang. Ada yang mau menanggapi mungkin Bang Hendarsam atau mungkin Bung Saur? Oke, silakan. Ya, makasih Mas Aiman. Pertama, saya harus mengatakan berduka atas peristiwa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan kehadiran saya juga di sini di antara beberapa advokat kemudian keberatan, tetapi saya wajib sebagai advokat harus menyuarakan suara keagungan daripada advokat. Mas Aiman, kalau kita melihat di pengadilan, itu yang ada hadir di sana ada hakim, ada jaksa, ada advokat, lebih dari itu ada terdakwa, ada pengunjung sidang. Artinya adalah inilah sesungguhnya rusaknya wajah peradilan kita sekarang, apa yang terjadi di Jakarta Utara. Namun kalau kita lihat tadi, misalnya tiba-tiba katakanlah saya prihatin. Spontan, panik, naik ke atas meja. Ya, saya prihatin atas beliau, kemudian naik meja. Siapapun tidak bisa menerima hal tersebut. Namun dalam hal-hal tertentu, Mas Aiman, kadang dinamika di pengadilan tersebut kadang-kadang sangat dinamis. Jadi kalau kita lihat misalnya ini sudah sidang keempat, bagaimana misalnya kearifan seorang hakim juga sangat menentukan bagaimana perjalanan sidang itu berlaku dengan baik. Kalau tadi Anda nilai bagaimana? Artinya adalah kalau kita melihat di sini, saya kira apa yang kita dengar di publik harus didalami sesungguhnya apa yang terjadi secara utuh di persidangan kita. Bukan, saya melihat bahwa Anda tadinya berseberangan, sekarang Anda mendukung dari Bung Wibowo. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Cuman kita harus melihat bagaimana situasi daripada pengadilan. Nah, oleh karena itu misalnya begini, saya setuju misalnya saudara
Firdaus itu harus diproses sebagai advokat. Mas Aiman, kita sebagai advokat itu disebut sebagai advokat atau profesi advokat sama dengan jurnalis itu karena terkait namanya kode etik. Katakanlah seandainya seorang pembunuh sekalipun sudah kita lihat Mas Aiman, tidak dengan sendirinya pada saat itu karena dia lihat dia sebagai seorang pembunuh langsung kita hukum. Namun menurut saya adalah kalau misalnya saudara Firdaus ini diduga pelanggaran etik, menurut saya ada mekanismenya, yaitu lapor ke Dewan Kode Etik, kemudian di sidang diberi kesempatan kepada dia untuk melakukan pembelaan, kemudian dari pembelaan tersebut kemudian diputus. Tetapi memang Mas Aiman, inilah kesempatan yang harus saya ceritakan, bahwa dunia advokat kami itu sudah sedemikian rupa. Tadi Hendarsan bilang sekarang ini sudah hampir 90 advokat. Disinilah kami Peradi RBA yang dalam hal ini yang terdaftar di Kumham, ya, yang resmi sekalipun rekan sejawat Oto kemudian melakukan gugatan, tetapi yang resmi adalah Peradi RBA. Saya misalnya selalu mengatakan, Mas Aiman, kalau saya melantik seorang advokat, saya mengatakan kalau ada advokat dia sudah belajar 4 atau 5 tahun, kemudian pendidikan advokat masih melakukan suap menyuap, bagi saya selalu saya bilang itu adalah lebih hina. Untuk kasus ini kan sudah dilaporkan, ada dilaporkan ke Bareskrim oleh PN Jakarta Utara, oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Yang dilaporkan adalah 3 pasal tuh, 207, 2717 dan 335 KUHP. Intinya contempt of court, penghinaan pengadilan. Menurut Anda, apa yang dilakukan oleh Bung Rasman, apa yang dilakukan oleh Bung Firdaus, penghinaan pengadilan bukan? Jadi itu kita bilang, karena mekanisme kan ada 2 namanya contempt of court. Contempt of court kalau di Inggris itu adalah contempt karena tindakannya pada saat itu berhenti di situ kepada etika. Tapi kalau ala contempt of court of Indonesia adalah peradilan, penghinaan peradilan harus melalui laporan. Inilah yang sekarang dilakukan oleh kalau menurut Anda sendiri Negeri Jakarta Utara. Apa yang terjadi? Kan visualnya sudah kita lihat berulang kali. Ya. Menurut Anda itu jelas ketika dia katakanlah duduk berdiri di pengadilan, jelas itu sudah menurut saya melanggar wibawa daripada pengadilan. Cuman Mas Aiman harus kita lihat, pada saat itu kan sidang sudah selesai. Apa namanya proses persidangan? Proses itu sudah selesai. Kemudian dinamika yang sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu menurut saya apapun alasan daripada Firdaus tidak bisa kita terima. Dia naik itu tentu tidak bisa kita terima. Namun yang jauh lebih dalam juga harus kita dalemin. Nah, oleh karena itu menurut saya saatnya sekarang kepada seluruh organisasi advokat seperti dia misalnya. Ini juga menyedihkan dalam dunia advokat. Dipecat dia dari organisasi yang lama. Pada malam hari ada organisasi advokat menelepon dia, yang saya dengar langsung ketua cabang daripada advokat. Ya itu adalah menurut Firdaus. Ini sudah. Itu apa? Apa nama lembaganya apa? Kongres Advokat. Pakai. Iya. Kongres Advokat Indonesia. Jadi Anda dipecat oleh Kongres Advokat. Iya. Dan kemudian diterima oleh Kongres Advokat Indonesia. Iya, saya dipecat oleh DPP, DPP tanpa ada proses kode etik. Lalu saya telepon jam 11 malam, dipecatnya jam 9 malam. Hari Minggu, pas liburan. Jadi hari libur. Jadi saya tanya sama ketua provinsi, "Bang, kenapa saya dipecat?" Beliau bilang dorongan masyarakat. Ya, karena dorongan masyarakat. Terus tadi Anda ditelepon lagi untuk dijadikan ketua, maksudnya gimana? Saya ditelepon oleh beberapa ketua umum organisasi yang sama. Organisasi yang baru. Namanya? Namanya ada Peradi WPI, ada Peradi Perjuangan, ada Peradi A, Peradi B, dan termasuk Kongres Advokat yang baru juga yang lain menelpon saya, "Adinda masuk sini aja, segera," kata dia. Bahkan dijadikan ketua di sana? Ya, saya dijadikan, dan alhamdulillah saya terima 1. Saya jadi ketua Provinsi Banten, jadi ketua Peradi WPI. Peradi WPI namanya? Peradi WPI, ya. Artinya adalah bahwa kalau dia dituduh sebagai contempt of court, tapi ada organisasi advokat pada distrik yang sama, kemudian menerima bahkan mempromosikan. Kamu dulu ketua nggak? Artinya apa, Bang? Artinya adalah begitulah rusaknya sekarang organisasi advokat kita. Oleh karena itu menurut saya melalui suara bersuara, rakyat bersuara ini, saatnya semua advokat
kita sudah menggagas, kita kemarin sudah bertemu, supaya terbentuk yaitu Dewan Kode Etik. Kalau ada seperti Firdaus misalnya, dia merasa katakanlah tidak adil, kemudian dia lari ditampung di sana, nggak ada artinya juga. Tetapi dengan ada satu Dewan Kode Etik, siapapun yang melakukan pelanggaran tidak bisa dia lagi beracara. Jadi Anda merasa Kongres Advokat itu memecat Bung Firdaus tidak pada tempatnya karena tidak melakukan proses pemeriksaan dan sebagainya. Akhirnya kemudian masuk lembaga yang lain, Pradi WPI, untuk kemudian menjadikannya ketua, itu sah-sah saja. Ya menurut saya kalau kita dan setuju itu ada kontempokor, ada organisasi advokat yang melindungi kontempokor. Salah satu potret dari buramnya atau mungkin hancurnya dunia hukum kita. Ya, dunia hukum kita. Kita kembali saat lagi, isu hangat kadang bikin menat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa cangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita sudah kembali. Isu hangat kadang bikin saya bukan orang yang tidak melakukan kita bertahan. Oke, saya ke Bung Rasman dulu. Bung Rasman, apa sih yang terjadi pada waktu itu? Anda bisa ceritakan? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Saya dan keluarga besar serta tim hukum mengucapkan terima kasih atas diangkatnya topik oleh iNews dan juga TV malam ini, ada juga di TV yang lain. Hormat saya, Bang Saur, praktisi hukum, rekan saya, Mandarsam dan teman-teman. Saya sampaikan, pertama, saya adalah orang yang sangat mengingat setiap apa yang disampaikan oleh penegak hukum, pejabat, ketua umum organisasi advokat, dan orang-orang yang saya anggap patut menjadi uswah wa hasanah, contoh tauladan. Di antaranya saya mengutip dari pesan dari almarhum Dr. Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung Republik Indonesia dan mantan Menteri Kehakiman. Beliau mengatakan, banyak orang yang salah jalan, tapi mereka bersenang-senang karena memang mereka bersama orang-orang yang salah. Tapi beranilah berkata benar, masih engkau sendirian. Karena itu saya ingin katakan bahwa kasus yang dilaporkan terhadap saya adalah sangat-sangat sederhana. Laporan Hotman Paris Hutapea terhadap saya adalah dugaan pelanggaran Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik. Pasal 27 ayat 3, 45 ayat 3, Junto 310, 311, Junto 55 ayat 1 ke 1. Di situ jelas tentang pencemaran nama baik. Pasal yang satu ini
baru sampai pada penetapan tersangka terhadap saya dibutuhkan waktu 1 tahun lebih. Bayangin, 1 tahun lebih. Dari penetapan tersangkalah baru saya dibolehkan, nih Pak pakar hukum kita. Saya telepon, namanya AKBP Dodi Hariansah, kanitnya. Saya telepon, Pak Kanit, kenapa saya jadi tersangka? Kapan Anda minta saya menghadirkan saksi ahli yang meringankan saya atau Ade Charles? Saya sudah minta. Sejak dari naik sidik saya sudah minta Bang Saur. Dia bilang, Bang Rasman, itu kan diatur setelah jadi tersangka. Mana aturannya? Mana aturannya? Dia tidak bisa tunjukkan. Bukankah ketika naik sidik itu sudah dibolehkan, Bang, untuk mengajukan saksi yang meringankan termasuk ahli? Tidak satu pun diperiksa saksi yang meringankan dan atau ahli dari saya. Jadi lewat kesempatan ini, Pak Kapolri tolong periksa AKBP Dodi Hariansah. Setelah itu saya ajukan gelar perkara khusus ke Biro Wasidik. Barulah dilakukan gelar perkara, ya Pak Lecu. Dan di gelar perkara itu ditemukan 10 barang bukti. Yang itu barang bukti yang disajikan oleh penyidik adalah banyak yang di atas tanggal yang dilaporkan oleh Hotman Paris. Saya dilaporkan oleh Hotman Paris 10 Mei 2022. Bisa-bisanya barang bukti yang menjadikan saya tersangka di atas tanggal 11. Sampai waktu itu pimpinan gelar beberapa orang kombes menegur, Anda ini Tuhan atau manusia? Maksudnya gimana? 10 dilaporkan. Bayangkan, saya dilaporkan 10 Mei 2022. Iya. Harusnya barang buktinya 10 Mei ke belakang dong. Betul. Ini barang buktinya 10 Mei ke atas. Sebelum 10 Mei? Setelah 10 Mei. Barang bukti maksudnya? Barang bukti yang dilaporkan bahwa saya melanggar tindak pidana pencemaran itu, barang buktinya itu banyak yang di atas tanggal 11. Kan tidak boleh dong kita melaporkan orang apa perbuatan pidananya sampai dibilang Anda ini dukun atau Tuhan. Jadi laporannya tanggal 10, buktinya mana? Buktinya besok-besoknya. Iya. Itu terjadi. Begitu ya. Sehingga berguguran. Dari 10, 11, 10, 7, 5, 5, 2. Begitu Bang. Ternyata setelah dibacakan dakwaan di pengadilan, itu barang buktinya tinggal 6. Masih mereka pertahankan di situ. Dan salah satu yang sangat memalukan, itu menjadi barang bukti yang bukan pernyataan saya, tapi tim hukum saya, yaitu Ibu Eledenetti, itu orangnya. Dia yang ngomong, tapi ada barang bukti di dakwaan bahwa saya yang mengatakan itu. Ini memang benar-benar kebablasan. Saya udah mulai malas membela polisi. Karena saya lihat dari awal Bang Sor banyak yang tegur saya. Bang Rasman buat apa bantu-bantu polisi? Saya bilang saya tidak melihat institusi apa pribadinya. Tapi saya lihat institusinya. Saya berharap lewat kesempatan ini Pak Kapolri, Pak Irwasum periksa. Kita buka-bukaan. Oke, setelah saya jadi tersangka. Untuk naik menjadi P21. Dibutuhkan waktu 18 bulan Bang. 18 bulan. Tersangka ke P21, bolak-balik Bung Indarsam, bolak-balik. 19P, 19P, 19. Kenapa? Karena alasan seorang perempuan bernama Putri Klima Aprilia mengatakan kepada saya bahwa dia dilecehkan, kita preskon, dia di samping saya, ada video, terus dia bilang nggak dilecehkan dengan alasan tidak ada bukti. Saya sajikan tanda tangan kuasa. Diuji lab, dibilang tidak identik. Tidak identik. Saya panggil yang mengerjakan surat kuasa, diperiksa, didampingi, ada foto, diabaikan itu semua. Setelah itu saya mulai diskusi dengan jaksa. Pejabat tinggi kejaksaan, Pak Jaksa Agung. Saya akan kasih namai orangnya ini kalau Bapak panggil saya. Kalau enggak kami akan surati. Saya berdiskusi dengan keluarga saya Bu Ade, dengan teman saya. Ya, mantan petinggi Mabes Polri. Saya komunikasi dengan seorang jaksa yang juga petinggi. Yang sekarang menjabat di salah satu kejaksaan tinggi di daerah, ya. Apa dia bilang? Bang, ini tidak cukup unsur. Kami bertemu 3 kali. Saya nggak usah cerita apa yang terjadi antara saya dengan dia. Ternyata belakangan saya dapat informasi dia yang sudah menyetujui agar itu di P21. Apa cerita ini?
Pak Jaksa Agung, kalau memperbaiki bangsa ini, saya akan buka terang benderang bagaimana kasus ini. Kalau memang Hotman orang kuat, orang benar, orang suci, orang ditakuti, tidak usah proses hukum. Tangkap saya dan penjarakan saya agar kalian puas untuk kemauan Hotman Paris. Anda melihat bahwa semua ini ada dugaan rekayasa? Ya. Apa kata mereka? Begitu saya telepon teman saya, abang saya itu, dia teleponlah jaksa yang bersangkutan. Ya Bu Ade, betul nggak Bu Ade? Apa dia bilang? Saya telepon nggak diangkat. Lalu dia bilang, bang uji lab saja bang. Uji lab aja ke luar negeri bang. Dia ngomong. Kemudian begitu saya telepon nggak diangkat. Diteleponlah oleh abang saya. Dia bilang sama Bang Rasman, bang, saya kan cuma pejabat di sini bang, saya cuma mengatur teken aja. Karena dia udah ngadu kemana-mana bang, nanti saya bantu. Itu kata dia. Buka di telepon Telkomsel, pasti akan terjadi. Kau nggak bisa keluar ya. Ya jabatanmu sekarang saya akan buka. Siapa kau? Jadi mulai dari Mabes Polri sampai kejaksaan, bobrok. Pertanyaan berikutnya. Di pengadilan, saya tinggal menunggu ruang pengadilan. Tempat kita buka-bukaan. Mencari fakta hukum untuk mencari kebenaran material. Ternyata Bung Aiman di awal, saya sudah ratusan kali sidang. Belum pernah saya lihat setegas ini, sekasar ini seorang pimpinan sidang. Orang mau bercerai saja masih ditanya. Bagaimana dengan yang termohon? Kalau kita buat begini, bagaimana pemohon? Kan begitu bang. Begitu juga sidang-sidang yang lain. Ini tidak. Begitu dia duduk, JPU, mana terdakwa? Hadirkan. Benar ini. Wah, ngeri juga ini. Pertama nih bang. Langsung kita duduk. Saudara, sehat? Sehat yang mulia. Saudara, ikut perintah? Siap yang mulia. JPU, hadirkan kapan saja. Kalau tidak tepat waktu, perintahkan, beritahu, kami buat penetapan ditahan. Iya. Hakim ini. Kami lihat-lihatan ini. Dipanggillah saya dengan kasar. Komplainlah Pak Firdaus, Ibu Elida Neti, Ibu Foni, semua. Berdiri dia. Yang mulia, tolong memanggil klien kami dengan cara yang baik. Diam saudara. Saya mengatur. Saya langsung begini. Yang mulia, mohon maaf yang mulia. Kalau ada kesalahan dari tim hukum saya mohon maaf. Saya akan peringati mereka. Benar tidak? Ya Bu Ida. Dan saya bilang, saya sudah ingatkan seluruh tim hukum saya. Jangan benturan dengan majelis hakim. Jangan benturan dengan JPU. Bukan saya takut dengan hukuman ini. Tapi saya membuat bagaimana persidangan dengan baik. Sampai Bung Firdaus, Bu Ida, Bu Foni. Itu mau mundur dari kuasa hukum Bang Saur. Bung Inarsa. Kok begini Rasman? Saya coba bicara hati ke hati. Akhirnya mereka mau. Sidang pertama, kedua, ketiga disepakati live dan terbuka untuk umum. Judulnya di situ jelas. Apa itu? Judulnya dugaan pelanggaran atau pencemaran nama baik. Ini bukan kasus video porno, bukan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur. Tidak ada ruang bagi hakim untuk mengatakan ini tertutup. Tapi dipaksakan. Dan begitu sidang keempat itu dibuka bang. Itu tidak ditanya-tanya ke kami. Bang Saur, tidak ditanya Bung Indar Sampak, ahli. Biasanya kan kami sidang kita buka. Kemudian ini karena menyangkut konten ini. Kami memutuskan begini. Bagaimana pendapat? Kan begitu. Tidak ada itu. Langsung dia ngomong. Hakim sudah bermusyawarah memutuskan sidang tertutup untuk umum. Mana terdakwa? Hadirkan. Mana korban? Hadirkan. Hotman dengan begini. Lihat tuh, kenapa tidak ditegur? Saya kan ada vertigo dikit. Kemarin malam saya makan obat vertigo ya. Saya muter begini ke belakang, betul kan? Langsung dimarah. Saudara terdakwa, lihat ke depan. Ya, dalam hati saya, ini saya yang dipelonco atau dalam seminar? Militer. Dalam hati saya, waduh, saya nahan diri. Yang keempat dia bilang begitu, kita ngomong baik-baik.
Tolong perhatikan postingan Instagram saya. Yang mulia, ini adalah chattingan-chattingan pembicaraan. Dan Hotman juga sudah berbicara di media banyak. Kenapa harus tertutup? Tidak, ini harus tertutup. Kami yang putuskan. Saya berdiri. Yang mulia, tolong ya Hakim Agung. Bapak Sunarto, Ketua Mahkamah Agung, saya baca buku, saya baca di satu media Kompas, satu halaman tentang riwayat hidup Bapak. Saya fotokopi, saya kirim dan saya serahkan kepada majelis jaksa dan seluruh tim hukum saya. Untuk perbaikan hukum. Tapi saya nyembah begini tidak dihargai. Saya bilang, kalau begitu yang mulia, tidak usah sidangkan saya, vonis saja. Langsung dia skor. Oh, Anda berkatakan itu? Iya, semua benar tuh. Karena Anda merasa waktu itu Anda tidak percaya. Sudah nggak perlu lagi. Saya berdiri, kita bertahan ya. Bertahan untuk tidak ribut. Tertib di kursi. Dia pergi. Dan ini prosesnya kan masih jalan. Sidangnya sudah selesai. Sudah diskor. Dia sudah meninggalkan kursi. Anggota sudah meninggalkan, anggota majelis sudah meninggalkan kursi. Bukan, sidang ini kan masih belum vonis kan? Masuk awal. Tapi Anda mengatakan seperti ini, Anda nggak takut sama sekali. Ya. Karena hakim bisa memutuskan apapun. Saya berpikir, kalau hakim sudah barbar, tidak usah lagi di sidang-sidang, hukum aja. Dan saya, Aiman, anak orang susah, jual koran, ustadz dari kampung, dari Singkuang, saya tidak takut. Karena saya diajari oleh guru-guru saya senior hukum, bahwa fiat justisia ruat solum. Tegakkan kebenaran itu meski lagi runtuh sekalipun. Itu prinsip saya. Karena itu saya diajari para senior. Apa Bang Otto bilang, masih ada videonya. Jangan takut jadi pengacara. Beranilah jadi pengacara. Undang-undang advokat mengatur. Kita ini selevel. Kita sama-sama penegak hukum. Hanya saja bedanya, pengacara memberi nasihat hukum pendampingan. Jaksa penuntutan, pembacaan dakwaan. Hakim memutuskan, diatur duduknya di depan. Nah, kalau hakim menganggap dirinya orang paling bersih, tunjukkan kepada saya. Mana ada lembaga penegak hukum di negara ini yang 100% bersih dari tindak pidana, kejahatan dan pelanggaran hukum. Termasuk Mahkamah Agung. Tidak cukupkah wahai Hakim Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, kalian bersuara atas nama Ikatan Hakim. Kalian merasa bahwa kalian direndahkan oleh Rasman dan kawan-kawan. Kalian lupa Zarab Richard 1 triliun memalukan, tidak akan menampar wajah kalian. Kalian lupa Hasbi, Sekretaris Mahkamah Agung, sampai sawit disita di kampung saya di Padang Lawas. Tidak cukup kata memalukan kalian. Kalian lupa Ronald Tanur memalukan hakim. Kok Anda tidak ribut tentang itu? Kok Anda tidak preskon tentang itu? Memalukan dan minta maaf. Sekarang Anda pasang badan. Maka Bung Aiman, 1 senti pun saya tidak akan mundur. Karena saya percaya saya tidak salah dalam menegakkan kebenaran. Anda dilaporkan hari ini bukan hanya oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tapi juga oleh Pengadilan Tinggi. Dan semua dari mereka itu yang mungkin nanti akan mengadili apa yang kasus yang akan dilaporkan oleh mereka. Saya sudah bilang tadi, tanya wartawan. Saya bilang sama mereka, laporkan jangan pasal ece-ece, itu pasal remeh-temeh itu. 335 setahun, kan begitu Bang ya? 207, 217 3 minggu. Iya, baru ini ada di dunia ini. Jangan sampai yang dibilang sama Pak Anies, di negara apa ini? Negara apa nih? Kodoha atau apa? Jangan sampai baru ini ada di dunia negara demokrasi. Satu lembaga tertinggi Mahkamah Agung memerintahkan lembaga di bawahnya untuk melaporkan para lawyer yang protes. Kalau mereka fair, saya datang ke KY, saya datang ke Mahkamah Agung, mereka preskon di atas, kami tunggu di bawah, tidak berani. Di mana gentlenya? Mereka pengecut, sama dengan Hotman Paris yang pengecut. Mana dia? Debat, bawa dia ke sini. Jangan ngucap-ngucap di media. Begitu sikap saya. Baik, terima kasih. Saya ke Bung Hendar Sam. Bung Hendar Sam, apa yang disampaikan oleh Bung Rasman ini masuk akal semua? Mungkinkah seperti itu dari tahap penyidikan di kepolisian, lalu kemudian kejaksaan, sampai kemudian di pengadilan? Apa yang disampaikan oleh Bung Rasman
dugaannya rekayasa. Itu yang kemudian disampaikan dan dirasakan. Apakah mungkin? Saya nggak akan masuk ke situ, tapi saya cukup waktu nggak dengan Bang Rasal. Jadi gini ya. Kalau kita melihatnya secara parsial satu persatu, kita balik ke tema awal daripada ini bahwa apakah ada contempt of court atau tidak, ya kan? Ini ya. Enggak, prosesnya dulu. Anda punya pendapat soal itu? Kalau masalah proses, tentunya kedua belah pihak kan mempunyai pandangan masing-masing ya. Dan juga belum ada putusan hakim terkait dengan masalah ini. Jadi saya tidak dalam konteks itu karena saya punya misi lain terkait dengan sebenarnya kenapa sih? Ini kan hilirnya. Apa yang terjadi saat ini hilir. Jadi kalau saya balik ke sejarah kenapa ini bisa terjadi. Kawan-kawan ini dan yang lain-lain ini kan ini objek dari hancurnya organisasi advokat kita. Kalau kita mau lihat. Jadi kasih saya waktu, ini misi dan keresahan saya ini, saya sudah buat tulisan itu di tahun 2022. Termasuk juga akhirnya merembet ke yang lain, menegak hukum yang lain. Betul, enggak ke situ. Jadi saya sudah buat tulisan, ya kan, profesi advokat di ambang kehancuran. Itu 2022 dan keresahan saya itu sudah di tahun 2020 itu sudah ada sebenarnya. Gejala-gejala itu. Saya enggak menunjuk ke 1, 2 dan lain. Karena banyak sekali yang terjadi. Jadi yang melihatnya gini ya. Mohon dikasih waktu agak sedikit panjang juga ya. Bahwa sebenarnya Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat itu kan dibuat amanatnya single bar. Sebelum itu dia multi bar. Jadi ada beberapa organisasi advokat terpecah-pecah. Amanatnya ini single bar. Jadi satu organisasi ya yang namanya kemudian diputuskan namanya Pradi pada saat itu. Dibuatlah sebelum Pradi itu namanya Komite Kerja Advokat Indonesia. 2003 ya sampai 2004 itu Komite Kerja Advokat itu merumuskan. 2005 diputuskan bahwa dibentuklah disepakati namanya Pradi. Organisasi tunggal, semua sepakat dengan masalah itu. Kemudian 2006 mulai PKPA itu, mulai ujian mulai proses seleksinya lah. Ya seleksi training segala macam ya, jadi saya lupa ya. Nah kemudian 2007 itu tes. 2006 sorry. Oke ya prosesnya itulah. Prosesnya itu. Okay. Kemudian berkembang. Kemudian terjadi perpecahan. Kemudian terjadi perpecahan di organisasi ini. Perpecahan itu kalau tidak salah di tahun 2011. Ya, 2008, 2009 itu udah mulai gonjang-ganjing. Pecah ini organisasi. Enggak praktek, memang secara konsepnya dia adalah single bar, kemudian jadi multi bar. Pecah itu, jadi Pradi, kemudian pecah jadi KAI. Ribut. Yang KAI ujungnya nggak diakuin oleh pengadilan segala macam, ribut segala macam. Nah, pada saat itu ujungnya ya di 2015 itu karena ada desakan, saya nggak tahu lagi sebenarnya dan lain sebagainya dinamikanya, Mahkamah Agung mengeluarkan surat keputusan ya di tahun 2015 untuk membuka keran ini. Seluruh organisasi boleh melakukan boleh melakukan pelatihan dan melakukan sumpah sendiri. Nah, kemudian organisasi-organisasi yang tumbuh ini ya kan, parameter untuk menjadi sebuah organisasi yang besar itu apa? Jumlah anggota. Kemudian, ya ini mohon maaf ya kan, saya harus buka belak-belakan. Atas parameter tersebut, maka para organisasi-organisasi advokat ini kemudian berlomba-lomba merekrut anggota sebanyak mungkin. Makanya ada anekdot, kalau yang tes 1000, yang diterima 1200. Ini anekdot yang terjadi. Artinya proses seleksinya, saya tahu persis. Kacau balau. 2006 itu untuk lulus ujian 5.200. Apa yang mau sampaikan di sini? Intinya gini, artinya ada kekosongan hukum di sini. Ketika banyaknya organisasi advokat, tanpa adanya kode etik tunggal, tanpa adanya majelis kode etik tunggal, maka seperti disampaikan oleh Bang Saur tadi, dipecat dari satu, besok malam udah bisa pindah ke yang lain. Ini kekosongan hukum yang terjadi.
ego dari masing-masing pihak. Jadi memang ujungnya salah asuhan semuanya. Ujungnya nggak ada standar yang baku. Maka saya tanya ke teman-teman yang lain, 94 organisasi advokat yang sekarang. Sedih saya ngelihatnya. Saya hampir lebih dari 2 dekade berpraktek. Ya kan? Saya nggak membayangkan hal ini sampai kayak gini gitu loh. Baik itu dari person to person. Jadi oleh karena itu, ya, mungkin saya udah pernah sampaikan lah di beberapa teman senior-senior yang ada di sana. Profesi advokat ini ujungnya di profesi keranjang sampah. Kenapa keranjang sampah? Semua bisa jadi advokat sekarang, asal sarjana hukum. Bener gak Bang Saur? Betul kan? Asal sarjana hukum. Saya jamin masuk. Ya, saya tanpa tidak seleksi yang sulit-sulit. Tanpa yang sulit-sulit. Ini ya, saya nggak ngomongin profesinya. Wartawan bodrek bisa jadi advokat. LSM pemeras, ini oknum ya, bisa jadi advokat. Semua bisa jadi advokat sekarang. Dan disitulah hancurnya hukum Indonesia. Hancurnya. Termasuk juga efeknya nanti akan ke penegak hukum yang lain. Penegak hukum yang lain, karena seleksinya nggak ada. Nah, oleh karena itu, goalnya, ini saya sudah buat ya naskah akademik bagaimana urgensi perubahan undang-undang advokat ini penting untuk dilakukan. Jangan sampai artis memang harus benar-benar selektif. Bayangkan di angkatan pertama dulu itu 5.300 yang lulus cuma 230. Kalau saya nggak salah. Sangat selektif sekali. Makanya ada anekdot yang daftar 1.000, yang di indikasi 1.200. Jadi kaitannya dengan kasusnya Bang Rasman dan versus Hotman apa? Sebenarnya kan gini. Ini kan masalah saya nggak masuk ke hal-hal yang sifatnya. Enggak, ini kan kita bicara soal itu ya. Karena contempt of court-nya atau apapun, silakan. Sistem yang terjadi kekosongan hukum di sini ya terkait dengan masalah perekrutan advokat ini yang menjadi lubang bagi para pihak ya di organisasi advokat. Saya ambil contoh ya. Yang dilakukan terlepas daripada pemecatan dilakukan oleh rekan Firdaus tadi. Tapi besok malamnya beliau bisa langsung direkrut oleh organisasi yang lain ya. Dibilang salah ya salah. Menurut saya nggak ini juga. Tapi dibilang juga melanggar hukum nggak juga. Karena memang ada kekosongan hukum di situ. Oke, itu dari advokatnya. Tapi dari prosesnya saya mau tanya dulu. Tadi apa yang disampaikan oleh Bung Rasman itu bukan tudingan yang main-main nih. Apa yang disampaikan mulai dari proses penyelidikan, penuntutan, sampai ke pengadilan. Semuanya menurut Bung Rasman itu ada rekayasa. Benarkah itu? Nanti kita akan bahas sesaat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Ya, saya mau ke Bung Lehu, tapi sebelum ke Bung Lehu, saya mau mengingatkan dulu Bung Rasman. Bung Rasman, apa yang Anda sampaikan tadi itu bukan tudingan main-main loh. Tudingan dari proses penyidikan di kepolisian, lalu kemudian penuntutan di kejaksaan, sampai di pengadilan ke hakim-hakim ya yang ada di sana. Itu bisa merepotkan Anda, bisa menambah kasus Anda dan sepunya. Karena Anda harus punya bukti atas apa yang Anda sampaikan. Ini saya harus ingatkan ini. Saya sudah tahu apa konsekuensi. Tapi saya kan nggak sebut nama di sini. Saya bersedia diperiksa oleh Kadif Propam, Bareskrim, Mabes Polri terhadap kasus yang saya hadapi. Bahwa kasus Anda ini adalah rekayasa. Saya menduga keras ini rekayasa. Buktinya 34 bulan baru masuk ke persidangan. Kasus korupsi nggak nyampe begini. Narkoba 1 ton nggak nyampe begini lama. Artinya apa? Something wrong. Ke kejaksaan juga begitu. Panggil saya Pak Jaksa Agung. Biar saya dengan istri dan tim saya menjelaskan di mana kami ketemu. Kenapa? Apa yang dia sampaikan ke saya. Kenapa istri Anda kenapa? Istri saya ikut. Waktu? Mendampingi saya. Waktu saya bertemu dengan oknum itu. Maksudnya gimana nih? Iya, bertemu dia memberitahu ke saya bahwa ini tidak masuk unsur. Ketika saya ngadu cek lab, ini loh fotonya Bang. Tanda tangan ada tapi dibilang tidak identik. Bayangin itu. Lalu kemudian kita ngobrol 3 kali. Tidak masuk di satu unsur pidana. tempat. Dia bilang tidak masuk unsur ini Bang Rasman. Tapi saya tidak berada di posisi itu. Jadi abang maju terus. Bila perlu ajukan cek lab.
Supaya kemana bang? Ke Singapura. Cek lab apa nih maksudnya? Cek lab internasional karena tanda tangan dibilang tidak identik. Padahal ada foto. Belakangan kami tahu dia ada di posisi itu bos. Dia yang dorong. Setelah itu saya ngadu ke teman saya yang mantan pejabat tinggi Polri. Diteleponlah dia. Bilang sama Rasman jangan ditelepon saya. Saya kan bang cuma lalu lintas komunikasi. Karena si Hotman teriak-teriak. Panggil saya biar saya jelasin. Nah ini apa lagi? Kasus ini naik karena pelapornya Bang Hotman waktu itu teriak-teriak. Katanya begitu. Kemarin juga. Saya boleh tanya ke istri Bang? Setelah itu di Pengadilan Jakarta Utara kami bersidang. Panggil saya Pak Ketua Mahkamah Agung. Biar saya jelaskan bahwa ada oknum pejabat di kantor Anda itu yang juga bermasalah. Saya gak mau buka, saya masih sayang sama kalian. Saya siap dipanggil. Kapolri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung. Biar kami benahi, itu tandanya saya cinta. Saya tidak memfitnah di depan orang dengan menyebut nama, walaupun data saya punya. Silakan Bu Ade jelaskan. Silakan. Baik, saya di sini selalu mendampingi Bang Rasman ya, baik itu. Ini istri dari Bung Rasman ya, oke. Baik itu penerimaan klien, pendampingan, dan boleh ditanya semua klien Bang Rasman pasti kenal dengan saya gitu. Nah, karena kita sudah Bang Rasman udah saking bingung ya, kenapa ini di kasus di Mabes Polri ini kok sebegininya, bukti tidak diberikan. Saya tuh sangat paling tahu proses si Iklim Hakim datang, minta kuasa hukum ke Bang Rasman, sampai detik ini saya tuh tahu bagaimana Iklim Hakim datang menangis, mentalnya hancur pada saat itu kan, saya ada di situ gitu. Anda mendengar sendiri waktu itu? Mendengar sendiri. Bahkan dia mengirim foto percobaan bunuh diri gitu loh. Saya udah nggak sanggup katanya. Bahkan kita menguatkan kan bahwa dia itu dilecehkan sama si HPH. Dan itu saya juga ikut menemani si Iklim Hakim ini ke Kementerian PPA. Di situ dia menangis, mengadu semuanya di situ. Nah itu ada rekamannya bang. Makanya kami bingung, Bang Rasman bingung. Ini ada apa dah? Makanya kita diminta ibaratnya gini, minta advice lah ke si jaksa ini. Pada waktu itu si jaksa ini tidak menjabat di posisi yang sekarang. Dah begitu kan berkas Bang Rasman kan bolak-balik P19 dibalik ada 3 kali kalau nggak salah Pak Leco ya. Nah kami ingin setelah itu kan mau minta SP3, minta gelar perkara. Kita datangilah kan untuk minta proses gelar perkara SP3. Kemudian dicek ternyata udah P21 dan kita cek. Kita shock. Saya Bang Rasman Balecu shock, sangat shock gitu loh. Saya di situ apa ya, pengen nangis bagaimana kok seperti ini. Ini orang yang ini kita ketemu gitu loh. Dia mengatakan ke kita, saya bertanya, saya bukan buta hukum gitu, walaupun saya sering mendampingi Bang Rasman, tapi tetap sama masih banyak yang nggak mengerti. Pak ini benar, Pak. Oh ini enggak, ini benar, ini enggak, Bang. Ini enggak masuk unsurnya karena kita serahkan semuanya kan, Bang. Bukti-bukti ini segala macam. Tapi yang membuat Bang Rasman tersangka itu adalah tanda tangan tersebut si Iklim Hakim ini tidak identik katanya. Malah kita disarankan coba ke lab lain minta tanda tangannya itu kembali di Mabes, kan disita Bang. Di Mabes kemudian coba cek itu ke luar negeri, karena luar negeri kan bisa tidak memihak kan seperti itu. Sampai sebegitunya kami di advice lah sama beliau gitu kan. Makanya shock gitu loh. Jadi asumsi saya seperti ini. Kan karena si Hotman ya, sepertinya dia sering membranding dirinya itu, memposting Pak Presiden Prabowo bahwa Pak Presiden Prabowo ini adalah teman dekatnya, kliennya, seolah-olah terus Pak Hasim juga dia pernah memposting, saya lihat ya, kayaknya tapi setelah itu dihapus sama dia sepertinya. Dia bersama Pak Hasim itu kalau nggak salah di dalam mobil, semobil sama si HPH. Maksudnya kan? Apa? Kaitannya apa dengan? Ya saya gini, apakah karena dia dekat dengan Pak Prabowo, Pak Presiden kita. Tapi saya yakin nggak mungkin kan Pak Presiden kita mengurusi hal remeh-temeh seperti ini. Ini ibaratnya kata Pak Firdaus, perkara sawah sepetak yang digarap oleh antara dua manusia yang bersiter, yang kayak mana ya, kayaknya tidak deal gitu di awalnya itu. Mungkin saya menanggapnya seperti itu ya. Setelah itu di belakangan mereka malah mengaku pacaran. Itulah saya bingungkan. Kalau memang mereka telah mengaku pacaran, aturan kan udah selesai Bang gitu. Iklim ini dengan HPH tadi. HPH kan mereka mengakui dan itu semua perjalanan Baik. Tapi intinya begini, bahwa Anda melihat bahwa ini ada hal yang janggal di sini.
ada janggal. Proses hukumnya janggal. Janggal sekali karena emang kan dibilangnya Iklim Hakim mengakui tidak menandatangani kuasa tersebut, katanya seperti itu. Nah saya baca BAP, tapi ada di situ Iklim mengakui ada tanda tangan, tapi dia tidak tahu katanya. Oke, dari ini proses selanjut. Saya ke Bung Lehu dulu. Bung Lehu, apa yang disampaikan tadi oleh Bung Rasman, Anda punya bukti-buktinya? Kebetulan memang yang disampaikan sama Bang Rasman itu semuanya benar. Semuanya benar. Karena saya dampingin Bang Rasman dari pertama proses di kepolisian, kemudian proses lagi di kejaksaan sampai ke pengadilan. Artinya memang ada proses-proses yang kita lihat memang secara kasat mata kita itu dilewatkan. Contoh satu yang paling saya kecewa itu adalah bahwa Bang Rasman menerima kuasa, bahwa Iklima benar menekan kuasa itu di hotel apa Bang Rasman? Di Grand Hyatt. Ada peristiwanya. Tidak diakui oleh Iklima kan? Tidak diakui oleh Iklima, kemudian dicek lab. Kemudian bahasa keterangan dari cek lab itu adalah tidak identik. Jadi seolah-olah Bang Rasman memalsukan kuasanya. Nah itu kan sudah jelas. Itu dugaan saya pasti dimainkan itu. Dugaan saya. Padahal preskon itu juga ikut sama Bang Rasman. Iya. Kemudian di Kementerian PPA lagi kan Bang Rasman kan. Di Kementerian PPA juga dia mengakui dia dilecehkan. Tapi ketika di BAP, ketika kami dapat waktu di pengadilan ini, BAP dia mengatakan semuanya dia ragu bahwa dia itu dilecehkan. Berbalik begitu. Berbalik begitu kan ngeri nih. Ya, ada artinya itulah kami meminta kenapa persidangan ini harus dibuka. Kenapa? Gimana? Ibu Ida pengacara juga. Pengacara Bung Rasman juga. Halo. Saya tambahkan dia membuat surat kuasa dan ada surat pencabutan kuasa. Surat pencabutan kuasa dengan nomor yang sama. Yang kemudian tidak diakui belakangan itu. Yang pengacaranya yang setelah Bang Rasman mengakui dia yang diminta untuk pencabutan surat kuasa itu. Dan saya menambahkan sedikit tentang yang disampaikan Bang Rasman. Ketika kita konfrontir di lantai 15 ada Kombes Alvis. Di situ begitu Pak Otman Paris datang, dia sampaikan, ini ada apa kami dipanggil? Saya nggak mau damai. Ribut Bang Rasman, siapa yang mau damai? Langsung dia berdiri. Dia peluk itu Iklim Hakim, dia cium pipinya sama mulutnya di depan kami semua, di depan Kombes Alvis. Nah, bagaimana mereka membangun konstruksi hukum? Karena ini udah pengakuan bahwa mereka itu pacaran. Loh, orang bercinta kok kita tapi sebagai asumsi kan. Saya tidak mau masuk terlalu jauh soal itu. Dia bilang di situ Bung Aiman, kau cemburu ya? Kau cemburu ya? Iya. Kau cemburu ya? Memang kami pacaran. Itu kata-kata sih. Oke. Rasman kau cemburu. Baik. Intinya begini semua, bahwa ini ada dirasakan yang janggal. Bahkan Bung Rasman mengatakan saya tambah rekayasa. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah mungkin semuanya proses seperti itu? Tentu ini menjadi pertanyaan. Nanti saya akan tanyakan ke pakar hukum pidana Prof. Suparji Ahmad. Saya akan kembali nanti sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Tadi apa yang disampaikan oleh Bung Rasman, Bung Lehu, dan kemudian beberapa pengacara lain juga kemudian melihat bahwa ada dugaan rekayasa. Tapi ini luar biasa kalau memang disampaikan benar ya. Dari tingkat penyelidikan, penuntutan, sampai pengadilan. Apakah mungkin, Prof. Suparji? Ya, saya menikmati perdebatan ini tadi ya. Dan ini pelajaran yang menarik bagi seorang akademisi untuk lebih perhatikan ya dunia pendidikan. Sehingga kalau kita bahas satu-satu tadi, mungkin Anda bisa lihat dari proses penyidikan-penyidikan misalnya. Bukti-buktinya itu maju. Jadi misalnya dilaporkan tanggal 10 tapi buktinya tanggal 11, 12, 16, 17. Itu apakah mungkin? Ya, sebelum masuk di situ, saya ingin memberikan satu poin bahwa bagaimana pendidikan kita hukum harus diperbaiki ya. Sehingga kemudian hukum menjadi lebih baik ya. Dalam konteks advokat lebih selektif gitu ya, betul-betul memperhatikan integritas, profesionalitas, stabilitas emosi, dan lain sebagainya. Demikian pula aparat penegak hukum yang lain, supaya kemudian tidak ada kebobrokan dalam penegakan hukum. Jadi ini refleksi yang sangat penting bagi dunia pendidikan hukum untuk berbenah, sehingga lahirlah sarjana-sarjana hukum yang baik di kedepanannya.
Yang kedua, kaitannya dengan soal apakah mungkin ya, soal rekayasa gitu. Tentunya dalam hal ini saya bicara tidak pada konteks asumsi ya, tetapi bagaimana bahwa ada piranti dalam konteks misalnya ada soal kesalahan prosedur, ada mekanisme kontrol horizontal melalui pra-peradilan. Demikian pula kaitannya dengan soal hak-hak dari seorang tersangka, tentunya ada ruang-ruang untuk mengajukan hak-hak tersebut. Jadi menurut saya kalau kemudian kita menggunakan asumsi bahwa apakah mungkin ya rekayasa dan sebagainya, saya kira tentunya kita harus menggunakan basis data, basis fakta, basis bukti dan melalui berbagai mekanisme yang dapat dilakukan. Misalnya apa? Pra-peradilan. Pra-peradilan. Dalam konteks menilai sesuatu itu. Propam kalau di kepolisian. Ya, ada 3 aspek, substansi, prosedur, dan kewenangan. Oke. Perhatikan aspek substansi, bagaimana prosedur yang ditempuh dan siapa yang berwenang di situ. Dan kalau seandainya misalnya ada mekanisme penetapan tersangka yang tidak sah, tadi sudah saya sampaikan. Demikian pula dalam konteks misalnya ada proses-proses BAP atau kemudian ada proses-proses rekayasa penyidikan, tentunya ada mekanisme tadi. Itu saya sampaikan adanya gelar diwasidik dan lain sebagainya. Jadi menurut saya adalah ketika kita kemudian kalau di kejaksaan misalnya, di penuntutan. Di penuntutan ada mekanisme komisi kejaksaan yang bisa kemudian mengawasi tentang itu. Di pengadilan ada komisi yudisial. Jadi sebetulnya para pendiri bangsa ini, termasuk pada pembuat undang-undang ini, sudah sedemikian komprehensif ya, memberikan ruang-ruang untuk mekanisme kontrol tadi itu. Jadi demikianlah artinya bahwa jangan sampai itu terjadi kesewenang-wenangan, terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Maka kalau sampai ini terjadi, sekali lagi adalah masalah yang perlu kemudian didalami supaya tidak terulang lagi di masa yang akan datang gitu. Tapi saya berkatakan kalau seandainya ini rekayasa murni, saya kira sekuat apa rekayasa tadi itu pasti tentu berdasarkan alat bukti, fakta dan barang bukti yang mendukung tentang itu gitu. Oke, baik. Ini jelas apa yang disampaikan oleh Prof. Suparji. Sederhana. Jadi kalau seandainya ada dugaan itu dari polisi bisa ke Propam, bisa ke Wasidik, dari kejaksaan bisa ke Komisi Kejaksaan, di pengadilan bisa ke Komisi Yudisial. Apakah itu semua sudah dilakukan? Abangku, saya ini orang yang berdiri tegak buat Polri, Bang. Saya sudah lebih dari 10 kali, ya Rahmat, mengirim surat ke Propam, Bang. Kabid Propam, tidak satu pun ditindaklanjuti. Apa namanya ditindaklanjuti? Panggil kita apa? Enggak ada. Surat saudara kami terima, kami tidak sampaikan ke yang bersangkutan. Tak ada jawaban sampai hari ini. Abang tahu, di Mabes Polri, berkas untuk supaya SP3 ijazah palsu yang dituduhkan ke saya, 4 bulan di meja bintang 2. Akhirnya saya telepon bintang 3. Baru diparap, baru selesai. 4 bulan. Dan inilah orang yang disebut-sebut diduga backingan Hotman Paris. Panggil Pak Kapolri saya biar saya jelasin. Saya malas cerita, Bang, percuma. Jadi maksudnya gini, bentar. Percuma. Ke Propam itu Anda sudah melaporkan, tapi satu kali pun diperiksa. Tidak ada WA saya dibaca. Waktu itu Pak udah kalau Propam dilaporkan lewat sistem, Bang. Pakai surat datang saya WA. Tidak pernah diproses. Dibaca, tidak dibalas, hanya surat saja. Ada tidak lanjut, tidak ada. Bang, saya itu udah tahu, tapi saya tetap berdiri, saya masih percaya masalah pra-peradilan. Kami dengan Pak Lecu sudah gelar. Bentar, sebentar. Ya. Ini apa mungkin seperti ini, Prof. Suparji? Ya, saya kira bahwa mekanisme surat menyurat mestinya kan tidak lanjuti kan gitu. Saya tidak bicara tentang soal kasus tadi itu, tetapi secara teoritis ya, secara normatif bahwa ketika ada keberatan oleh warga bangsa, masyarakat mestinya ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kenapa bisa seperti ini? Sudah berapa lama itu? Abang tahu, kalau tidak bintang 3 itu saya telepon, tidak keluar parap itu dari bintang 2 itu. Disposisi tak keluar, tahu semua ini siapa orangnya. Saya sayang sama Polri ini. Pak Kapolri ini niatnya baik. Kabareskrim, Irwasum, yang di bawah-bawah ini yang mengolah ke atas. Itu yang terjadi sekarang, Bang. Kemudian masalah pra-peradilan. Bang, sebelum pra-peradilan mungkin di Komisi Kejaksaan misalnya tadi disebutkan. Komisi Kejaksaan. Saya udah ngomong sama petinggi kejaksaan, unsur tidak masuk. Dan mereka bilang udah biarin aja, nanti Presiden mati kok itu. Akan stop itu. Maka kami datang dengan Pak Lecu ke Biro Wasidik menanya supaya bagaimana kalau P19 biar gelar perkara khusus, biar dihentikan. Ternyata P21. Nah, yang ngomong ke saya membuat P21, yang cerita-cerita terus, bukan dia yang tanda tangan langsung ya, ada orang lah, saya nggak usah sebut nama, dia yang mendorong ternyata. Alangkah kagetnya saya. Padahal dia minta bantu ke kita, Bang, omongkanlah ke
Bos tuh biar aku dapat posisi bang. Dapat posisi cantik, kita diinjak. Apa cerita ini? Memang saya tidak mau terbuka. Maksudnya dapat posisi jabatan, minta bantuan ke abang. Minta bantu supaya saya omongin Apa bisanya Bang Rasman? Saya nggak ada punya pengaruh apa-apa. Mungkin saya dianggap dekat sama si bapak itu. Tapi itu yang terjadi bang. Saya nggak mau buka. Saya nggak orangnya menuduh orang. Tapi kalau ditanya ini, saya sayang. Saya perbaiki dari dalam. Ini. Saya bisa sebut satu-satu. Kemudian apa lagi? Kita bicara apa? Bicara tentang pra-peradilan. Boleh ya? Bang, saya selalu diyakinkan oleh teman-teman. Begitu ya Pak Lejo? Udah bang, nggak usah prapit. Abang kan pendukung Polri. Nanti kalau prapit berhadapan dengan institusi. Dan ini nggak mungkin naik. Itu diyakinkan. Memang 34 bulan, hampir 3 tahun. Oleh siapa diyakinkan tuh? Pihak dari mana? Teman-teman kami di dalam lah. Pak Lecu kan ada. Di dalam tuh maksudnya mana? Ya orang-orang petinggi di dalam lah. Polri itu. Ini Pak Lecu lah yang tahu itu. Adinda, capek saya. Jadi kalau orang bilang masyarakat biasa, mohon maaf bukan menuduh-menduga nih. Capek. Kita melapor, keluar duit. Dilapor, keluar duit. Maksudnya apa? Biar dorong-dorong. Ada transportasi kita, ya, transportasi pengacara. Saya nggak bilang kemana-mana. Ada lagi kasus di Medan itu saya laporkan Bang Saur, Denis Syariesta. Jelas dia memfitnah, menghujat, mengirim papan bunga, Instagram tersangka. Perintah Dirkrimsus bawa paksa, tahu-tahu nggak bawa paksa. Malah ada cerita yang berkembang. Sekarang nggak jelas kasusnya. Beginikah potret penegakan hukum? Saya malu. Tapi malam ini karena menimpa saya. Kenapa saya ngotot? Kalau saya yang keras begini pun tidak tegak hukum, bagaimana dengan masyarakat biasa yang tidak punya apa-apa? Mas Aiman. Ya, silakan. Jadi saya pada konteks mekanisme prosedural formal. Gitu. Iya. Tapi disampaikan semua tadi penjelasannya. Bagaimana Anda punya komentar soal tadi? Soal prapit nggak diajukan kan itu? Bang, tapi sudah saya jawab. Teman-teman mengarahkan saya tidak usah. Nah itu kan personal kan itu. Sebentar bang, karena itu akan beradu dengan institusi. Malah nanti kalau abang dihajar, tiba-tiba abang kalah. Ini jalan tol. Ini nanti nggak bisa diambang lagi. Maaf saya tambahkan di sini ya. Di Indonesia ini kelemahan kita tidak ada menteri koordinator pengawas. Pengawas aparatur negara. Kalau pengawasnya dari satu baju, misalnya pengawas jaksa oleh jaksa, ini nggak bakal benar hukum. Ya. Jadi dirikan menteri koordinator pengawas seluruh aparatur negara, maka itu akan selesai. Dan pemimpinnya adalah saya. Saya akan pecat semua hakim yang nggak benar. Saya akan pecat polisi yang nggak benar. Saya akan pecat semua jaksa yang nggak benar. Itu tujuan saya. Gitu. Ya, saya bisa tanggapi. Iya bang, silakan bang. Jadi inilah tragedi hukum kita seperti apa yang. Tapi Anda percaya apa yang disampaikan? Maksudnya masuk akal, masuk logika, dan justru ada dugaan rekayasa. Dan justru itulah menurut saya juga advokat itu kemudian terjebak seperti Rasman ini. Maksudnya terjebak gimana nih? Secara personal, dan ini yang saya selalu kutuk. Terjebak secara personal. Ya, dan saya kutuk advokat seperti itu. Maksudnya? Karena yang kita bicarakan ini, saya harus bicara soal kode etik. Jadi saya bicara soal kode etik malam ini, saya tidak bisa kemudian saya datang ke sini saya banyak diprotes. Tapi saya janji kehadiran saya bagaimana keagungan daripada advokat. Dan ini adalah forum rakyat bersuara di mana kemudian ketika ada sesuatu yang tidak benar kita suarakan. Mas Aiman. Tapi ketika memang tidak proporsional ya harus dilawan juga gitu kan. Tadi Andarsam sudah menyinggung kita imbang di sini. Iya. Sudah menyinggung, dia bilang ada 94 organisasi advokat. Bahkan ada cerita tanpa ada pendidikan kemudian diberi kartu. Itu sudah terjadi secara umum. Mas Aiman, apa yang dilakukan oleh Rasman dalam konteks kode etik itu tidak bisa. Artinya tidak ada urusan personal dalam konteks menjalankan seorang advokat. Tapi kami disumpah, demi Allah saya bersumpah. Kemudian menemukan hukum dan keadilan. Saya tidak tahu kenapa pertimbangan Rasman seperti itu. Saya misalnya tidak melakukan pra-peradilan misalnya. Tidak melakukan peradilan, mengutuk bahkan mengejar. Saya waktu terus terang, waktu kasus Sambo, saya nggak ada hubungan dengan Sambo. Tetapi penegakan hukum di kepolisian akan berdampak kepada para advokat yang berpraktek. Saya punya kepentingan di sana. Saya ditolak. Adinda, saya bilang begini. Kalau Sambo bisa membunuh Yosua, saya bilang sama bagian piket yaitu Kombes. Siapa bisa menjamin kalau nyawamu tidak hilang tapi karirmu hilang? Nah, seperti dibilang Rasman tuh, saya telepon bintang 3. Coba bayangkan,
institusi polisi ini kemudian sudah larut atau dijual kepada pribadi-pribadi. Inilah menurut saya sudah kerusakan. Rasman udah nggak percaya kepada aturannya, tetapi dia sudah kepada personal. Oleh karena itu, propam nggak jalan, Bang. Ya, saya mau ngomong apa lagi? Dulu saya mau. Oleh karena itu tidak ada juga seperti dibilang Hendarsam pemaaf bagi kita. Saya terus terang pernah klien saya dikerjai oleh polisi. Sekarang dia Kapolda, tapi saya nggak sebut nama. Mereka ini sudah berdamai. Saya bilang saya pelajari dari utang sekian, kemudian ada notaris, saya bilang demi hukum kamu tidak bisa memeriksa klien saya bilang. Ya toh? Kemudian setelah itu saya laporkan kepada Propam. Mas Rasman, saya tahu ini berat, tetapi tidak karena tragedi hukum yang rusak ini, kemudian itu alasan pemaaf, kemudian advokat juga kemudian kompromi. Oleh karena itu Rasman, saya nggak tahu karena dia membela, saya setuju dengan dibilang oleh Prof. Suparji. Sepahit apapun pengadilan kita, tidak kemudian itu legitimasi kepada para advokat, kemudian untuk berjuang seperti dibilang. Saya habis, kemudian memberikan uang dan lain-lain. Di kode etik advokat, jangankan memberikan uang, ya Mas Aiman, jangankan memberikan uang, memberi jaminan pun kepada kliennya untuk memenangkan perkara, Mas Aiman tidak bisa. Oleh karena itu kalau ada advokat kemudian, itu yang saya selalu bilang, saya mau menunjukkan keagungan kode etik advokat adalah tidak diizinkan seorang advokat untuk memberikan apapun untuk para pendukung. Pada saat yang sama, dia harus ditangkap. Andaikan pun Firdaus, katakanlah hukum positif tidak pernah menangkap dia, tapi ada hukuman yang esensial dan nuraninya, tidak pernah akan bisa lupa. Itu sebabnya Aiman saya selalu mengatakan, oi, kawan-kawan advokat, saya pernah misalnya mendengarkan satu dalam talkshow, saya tidak boleh seorang advokat Hendarsam menilai kawannya, tapi saya tidak punya nama. Dia bilang begini, saya dalam menentukan fee, saya tentukan 10 M misalnya. Padahal fee saya cuma 2 M. Yang 8 M itu katanya untuk lobby. Mas Aiman, lobby apa? Nah, saya tidak tahu lobby apa. Dipakailah kata lobby ini Mas Aiman, dibuatlah ini yang sebenarnya suap menyuap, kemudian diganti jadi lobby. Dan itulah kemudian hancurnya hukum di negeri kita. Apakah ini akan terus berlangsung? Ketika ini nanti sampaikan apa yang disampaikan oleh Bung Rasman adalah sebuah kebenaran, maka mengerikan sekali kasus hukum di Indonesia. Kita akan segera kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Satu sesi sebelum closing statement, tapi saya ingin menyampaikan dulu tadi ada sedikit terpotong dari Bung Saur dan juga Bung Lehu. Saya ke Bung Lehu dulu deh sedikit deh. Apa yang ingin disampaikan sini? Ya makanya karena peristiwa itu ada yang janggal, kemudian setelah BAP kami terima pada saat di persidangan, makanya kami mengajukan pada sidang pertama itu adalah sidang itu terbuka untuk umum. Supaya bisa dilihat oleh publik. Terbuka. Cetowelo-welo. Semuanya harus terbuka. Karena kan Bang Rasman ini kan sebenarnya kan terdakwa. Harusnya Bang Rasman lah yang takut. Kalau dibuka secara jelas. Ini malah korban yang takut dibuka secara terang. Kalau dibuka maka akan muncul kejanggalan demi kejanggalan. Nah, yang meyakini itu. Pasti itu. Sudah pasti. Karena yang didakwakan kepada Bang Rasman adalah pencemaran. Sementara kalau terhadap peristiwa yang sebenarnya itu terjadi, mana ada lagi pencemarannya? Harusnya kan seperti itu. Tapi saya sampaikan loh, Bung Rasman ini dilaporkan oleh hakim, ya kan? Ya. Nanti yang menyidangkan hakim. Ya. Saya boleh nggak berkata, hampir pasti Bang Rasman akan dipenjara. Saya nggak tahu, mungkin sebentar, tapi tetap aja itu akan bersalah. Mungkin saya izin sedikit. Anda juga dilaporkan juga ya, gini, oleh hakim. Saya juga minta keterangan dari Pak Prof. Ahli pidana. Jadi sebenarnya kami dilaporkan udah mulai proses contempt of court. Contempt of court itu ada prosesnya, proses administrasi. Nggak bisa langsung dilaporkan, langsung loncat ke KUHP. Harus ada teguran dulu dari hakim yang memimpin persidangan. Oh, prosesnya harus seperti itu. Dan contempt of court-nya apa yang dilaporkan? Terkait dengan kegiatan kami apa? Terkait dengan pelanggaran kami terhadap ini, perbuatan kami apa yang dilaporkan? Kalau tidak ada perbuatan kami terhadap contempt of court itu, maka buat apa lari ke pidana?
Kalau bicara ke Mabes Polri berarti kan udah meloncat semuanya. Tapi asumsinya yang melaporkan adalah hakim yang akan menyidangkan Anda nanti, bukan yang melaporkan ya. Iya. Tapi kan gini, kita esprit harus de corps. Betul. Saya harus benar-benar. Karena mungkin Anda teriak-teriak dan lain sebagainya. Ya, jadi harus dilihat dulu sanksi administrasinya kami sudah diberi teguran belum oleh hakim. Nah, itu silakan Pak Prof, jelaskan Pak Sebentar, Prof. contempt of court itu penjelasan di luar kami menghina pengadilan. Hukum, itu sudah dijelaskan Bang Oto. Tidak ada undang-undang yang mengatur tentang itu, belum ada. Belum ada, yang ada RUU-nya. Jadi kalau dimasukkan 335, 207, 217 itu ngawur. Dan makanya kami bilang baru kali ini rame-rame hakim melaporkan para pengacara. Bukan saya sendiri terlapor, Rasman dan kawan-kawan. Itu udah jelas dari humasnya. Lebih dari 2 orang. Berarti kami semua. Nah, sekarang kita lihat kami ini beragam ini. Ada dari Pradi Bang Oto, ada Pak Luhut, ya kan, ada Ferrari, ada Pradi Bersatu, ada dari Ikadin. Ya sudah, kalau mereka membiarkan kami begini, ya sudah. Inilah kelemahan kita tadi. Saya setuju. Bentar Aida. Saya setuju apa yang disampaikan Bang Saur. Mungkin kalau single bar banyak lagi protes. Tapi kalau verifikasi seluruh organisasi advokat, seperti partai politik diverifikasi oleh KPU, sehingga berapa persen baru layak, saya pikir ke sana arahnya. Dan fungsikan Dewan Kehormatan Etik supaya tidak gampang seperti ini. Jadi kalau Wamenko bilang yang dia Ketua Umum DPN Pradi, Bang Oto versi beliau, belum ada undang-undang contempt of court itu. Saya kasih contoh, Prof. Nikita Mirzani sidang di Banten, PN Serang. Dia melempar mic, membuang kertas di depan majelis. Tidak ada contempt of court. Di Banyuwangi ada seseorang terdakwa, lompat, ditangkapnya, dikejarnya ketua majelis hakim yang memutus. Nama hakimnya itu adalah Zaromawo Zaru, kamu Zaro Waru. Itu tidak ada contempt of court. Kami tidak melakukan apa-apa dalam keadaan sidang yang sudah diskors. Dibilang 335 misalnya atau 207. Sesi pertama sidang dibuka, kemudian diskor, terjadi kegaduhan sedikit. Kemudian kami suruh tertib lagi, kami duduk lagi Bang Saur, Prof, Adinda, duduk. Eklima datang, saya datang, jaksa semua tertib. Baru dia bilang, karena ini kami sudah sepakat tetap. Bayangin ya, kita udah protes. Dia datang bilang, kami berketetapan sidang tertutup. Ya berontaklah semua. Saya pegang mic, saya pegang meja. Saya bilang, hakim juga banyak yang kotor. Hakim juga banyak koruptor. Kenapa Anda nggak dengar kami? Emang salah? Emang mereka malaikat apa? Masa kita nurut mau dia? Kita mau dibunuh, kita diam aja? Nggak bisa dong. Dan itu pun setelah itu dia skor. Dia skor, kami tertib, duduk, kami pulang. Nah, kenapa dilaporkan 335, 207? Kami apai dia? Dia pulang dengan baik dan dibilang di situ oleh hakim diskor sampai tanggal 20 Februari. Berarti aman dong masalah. Tiba-tiba kami dilaporin. Itu yang membuat kita sangat aneh. Kira-kira begitu. Jadi gini Bang, saya jelaskan lagi bahwa ini kita mau membongkar kasus pelecehan seksual yang dituduhkan pada klien kami ini. Kasus sawah sepetak tapi malah ngeributin masalah saya naik meja gitu loh. Ini kasus sawah sepetak yang dilakukan oleh oknum pengacara yang diduga ada konspirasi di sini. Jadi kami teriak-teriak sebagai pelaku penegak hukum. Ada apa dengan peristiwa ini? Sampai jaksa mati-matian mau melaporkan kami ke Mabes Polri. Padahal pasalnya pasal ringan yang harus dilaporkan ke Polres. Hakim ya. Hakim. Tadi saya diminta berikan. Jadi saya minta, ini ada apa di negara ini? Kami ingin membongkar. Ada seorang wanita yang dijajah moralnya, yang dijajah badannya oleh seorang advokat. Tetapi kasus ini mau ditutup-tutupi dengan dibelokkan ke kasus saya. Kasus naik meja. Lebih terhormat naik meja apa naik ke badan wanita? Ya, lebih terhormat naik meja atau transaksi di bawah meja? Hah? Ini gila negara ini. Pak Prabowo harus ambil sikap ini. Harus menegur semuanya. Ini ada dari Bung Lecu. Silakan masalah itu yang keras, yang keras. Ya. Sedikit aja, nanti saya ke Prof Suparji soalnya. Silakan, sedikit aja. Oke. Artinya karena saya mewakili Bang Rasman, ya kan. Kemudian kita di persidangan pertama sampai ketiga tertib, tidak ada masalah. Oke, tanpa adanya permohonan maka majelis hakim tiba-tiba mengatakan bahwa sidang tertutup untuk umum. Itu yang kemudian membuat kami sangat kecewa. Yang artinya saya melihat
Kenapa pengadilan berusaha menutupi? Gitu. Ada seorang advokat inisial HPH yang kemudian kelakuannya setelah kami ketahui, yang kami mau sampaikan kepada publik, ini loh ada peristiwanya. Harusnya kalau sudah ada peristiwanya, Hotman Paris. Hotman Paris. Hotman Paris. Dah, Ya. sebut aja. Artinya kalau suatu peristiwa ada memang kejadiannya, seharusnya Bang Rasman itu sudah lepas. Lepas demi hukum harusnya. Ya, demikian saya rasa. Silakan, Prof. Ya, jadi pertama dalam asas hukum pidana itu kan tidak ada analogi kan gitu. Jadi tidak bisa menganalogikan kasus satu dengan kasus yang lain. Tetapi adalah berbasis pada kasus per kasus gitu. Berbeda-beda begitu. Berbeda-beda sesuai dengan case-nya gitu. Jadi tidak sepenuhnya benar kalau kita membandingkan antara kasus satu dengan kasus yang Misalnya lain. tadi contempt of court Nikita Mirzani melempar kertas. Tidak Mike tidak contempt of court, sementara Bung Rasman contempt of court dan Bung Firdaus contempt of court. Nggak bisa disamakan seperti Tidak bisa disamakan. Dan kalau kita perhatikan laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta itu kan pengancaman dengan kekerasan, penghinaan badan umum, terus membuat kegaduhan di dalam persidangan. 3 itu ya? 3 pasal itu yang dilaporkan. Dengan demikian Jadi yang tidak dibuat, sepenuhnya. maaf Prof, jadi yang dibuat Nikita Mirzani dengan si terdakwa yang loncat menangkap dari ketua majelis itu apa namanya itu? Bukan contempt of court itu? Saya tidak pada menilai pada Ya kasus bukan itu. begitu dong, saya juga dosen bos. Itu menjadi acuan, Jangan bos. sembarang ngomong. Jadi itu menjadi Kalau acuan, Pak. pakar itu bicara Ya. tentang netralitas hukum. Kalau itu datang, kalau Saya begitu bicara besok netralitas sebentar. hukum. Buat Kalau dalam begitu asas besok hukum saya pidana tangkap. tidak mengenal asas Bentar. analogi. Besok saya akan tangkap, saya akan loncat ke meja hakim, tidak contempt of court. Jangan begitu dong. Harus pemahaman Harus itu ada berimbang. yang real. Harus itu ada berimbang. Jangan Saya begitu berimbang. bicaranya. Saya bicara teori, bicara asas. Sekarang kita bicara, saya tanya Profesor Hipnu waktu debat dengan saya di salah satu TV, dia bilang hakim itu adalah moderator persidangan. Dia berwenang menggali informasi dari korban dan dari pelaku, termasuk dari JPU. Konteksnya berbeda. Nah, lu Apa kok yang saya konteks sampaikan berbeda? konteksnya berbeda. Bukan, saya tanya, fungsi hakim itu apa? Mengatur lalu lintas, benar nggak? Mengatur lalu Menggali, lintas. benar nggak? Mengatur lalu lintas di jalan, Bang. Bapak ini gimana? saya tengahin. Mengatur lalu lintas Persidangan. komunikasi. Iya, setuju. Bagaimana kalau sih itu. Prof? Ini saya dokter juga bos. Mengatur lalu lintas komunikasi persidangan. Ya, itu yang digali benar, informasi itu namanya. dari pihak mana? Dari pihak korban, dari pihak JPU, saksi, dari pelaku, kuasa Bro Rasman, hukum. Bro Rasman. Untuk Udah. mencari kebenaran kan itu. Konteksnya tidak menjelaskan itu tadi. Ya. Kan kalian Bukan menjelaskan. maksud saya. Kenapa dia langsung mengatakan kami dengan menyebut tertutup, tidak ada lagi di situ yang namanya pembicaraan. Dia hanya sepihak. Karena pemahaman kami. Saya tidak menyebut Nah, soal gini, sidang tertutup pemahaman dan terbuka. kami terhadap Saya state- menjelaskan Ya. bahwa dalam sebuah kasus pidana itu tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Gitu. Ya memang tidak sama karena kasusnya beda, tapi perbuatannya Tapi deliknya contempt of sama. court. Delik dan perbuatannya sama, Prof. Enggak, saya tanya, apa yang sesungguhnya disebut dengan contempt of court apa, Pak? Coba saya mau tanya deh. Menghina persidangan, Oke, menghina pengadilan. kalau ada seorang laporan ini bentar. tadi, laporan Ya. bukan soal contempt of court, pengancaman dan Bapak kekerasan, udah nggak benar penghinaan ini. hukum. Pak, baca rilis dari Mahkamah Agung, Bapak. Saya bicara laporan hari ini ke Bareskrim. Bapak kemarin udah bicara juga Nah, di kalau media. ahli pidananya Sekarang begini, saya kasih kacau nih, tahu. Pak, konstruksi Firdaus, hukumnya, sebentar Pak. Adinda. Pak Prof, saya juga sedang pengajuan untuk Profesor, Pak. Gini, ya, Mahkamah Agung sudah terbitkan rilis. Kemarin mereka preskon, kami di bawah. Udah, mereka bilang agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan terjadinya contempt of court. Itu Pak, makanya Bapak baca dong. Saya baca perkembangan hari ini. Laporan ke Bapak jangan Bareskrim begitu, tiga Pak. pasal itu Pak, tadi. Pak, Kalau Muhaimin, begitu, Muhaimin, Bapak, jangan, yang saya benar, tengah. Bapak. Bapak yang gelisah. Kalau Bapak, saya begitu tengah. Bapak Bang. tidak mengerti awal dari permasalahan ini. Sekarang Kok saya Bapak tanya, datang ke Prof. sini? Prof. Mengerti. Aduh, Tapi Prof, terakhir. gimana? Pak Prof, bagaimana mekanisme contempt of court diterapkan? Saya tanya, bagaimana caranya? Apakah bisa langsung loncat ke KUHP atau administrasinya dulu? Apakah Ini kami dapat laporan teguran? tidak bicara contempt of court. Ya, kami dapat Laporannya- teguran nggak dari hakim? Laporannya pengancaman kekerasan, Ya. membuat kegaduhan di dalam Di mana persidangan. yang melakukan pengancaman kekerasan itu siapa yang duluan? Itu Ya, karyawan pengadilan, Pak, terhadap klien saya. Bentar. Contempt of Kok kami yang court. dilaporkan? Bentar. Contempt of court. Salaman. Gini, Pegang. Iya, saya pegang. Tangan lah kita capek. Gini. Contempt of court itu judul besarnya penghinaan pengadilan. Oke, Bang.
Mereka masukkanlah pasal 335, 207, 217. Tapi judul besarnya kan contempt of court. Pertanyaan saya, kami apai mereka? Tidak ada satu fisik tangan kami pun kena ke tangan mereka. Pak Prof, saya bukan ngajarin Anda Pak Prof ya. Segala sesuatu undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan administrasi, harus administrasi dulu dilewati. Tidak bisa langsung ke proses hukum, Prof. Interupsi sebentar. Sebentar Pak Firdaus. Gitu loh. Waktu kejadian itu, jaksa juga pukul meja dan mengkata-kator bahasa jaksa binatang disebutnya. Kotor pada saya. Apakah itu contempt of court juga? Ya, saya tidak menilai contempt of court. Siapa yang mendahului? Siapa yang menilai contempt of court? Saya menilai. Jadi yang contempt of court adalah ketua pengadilan negeri dan anggota majelis. Mereka yang membuat gaduh masalah sehingga kacau dan menjadi perhatian se-Indonesia ini. Pak, saya ditelepon demi Allah ya. Saya dari alma mater saya Universitas Sains Malaysia. Oke? Ada pengusaha dan akademisi di Malacca, Malaysia. Nelpon saya prihatin dengan kasus yang terjadi hari ini di Indonesia. Kenapa? Bapak profesor, tapi Bapak nggak lihat. Bapak duduk sini, jangan lihat berita hari ini. Ada hubungan sebab akibat kausalitas. Lihat dong berita yang kemarin. Saya sudah lihat. Begitu. Saya sudah lihat berita kemarin. Saya mengikuti. Bapak ikuti nggak contempt of court kata Mahkamah Agung? Dalam konteks menilai sebuah laporan adalah sesuai dengan pasalnya. Iya, judulnya kan contempt of court. Bukan soal judul. Bapak saya tanyain contempt of court aja nggak ngerti gimana mau jadi profesor. Unsur. Bapak diragukan profesornya ini, betul ini. Diragukan oleh saya Pak. Contempt of court nggak ngerti. Silahkan saja. Bapak saya cara tata kelola. Udah Iman, nggak usah yang begini-gini udah berat ini. Silahkan saja. Jadi jangan menilai orang. Saya tidak merendah. Bro, Osman, kasih dulu dia ini. Kasih dulu dia. Saya pakai itu. Saya pakai dasar-dasar yang jelas. Oke, silakan Prof. Kita berikan kesempatan untuk Prof Suparji dulu. Silakan Prof Suparji. Saya sudah menjelaskan kan tentang asas hukum. Kedua, saya menjelaskan tentang perkembangan laporan hari ini. Jadi apa yang kemudian saya tidak mengikuti perkembangan, saya mengikuti berita-berita kemarin. Dan dalam konteks menilai sebuah pasal itu adalah unsur-unsur pasal itu, bukan judul dari contempt of court. Jadi itulah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan saya. Dan saya sarankan, jangan melihat orang secara personal. Jangan secara subjektif. Soal meragukan saya, silahkan diragukan. Nggak ada masalah. Gitu. Dan saya tidak pernah ngaku diri sebagai profesor. Saya diberikan oleh negara profesor itu. Gitu loh. Ya? Oke, sebentar, saya bacain. Biar jelas sama profesor kita ini. Siaran pers Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya sudah baca, saya sudah mengikuti. Saya sudah mengikuti. Ini Pak ya. Saya sudah mengikuti, tidak perlu dibaca. Bapak, itulah Bapak. Kalau Bapak akademisi gini, makanya saya jelasin. MA selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi, dijamin konstitusi, mengecam keras kegaduhan dan kericuhan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib, yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan. Contempt of court. Pak, kalau kami dilaporkan 335, 207, 217, tidak ada urusan dengan contempt of court, terus apa yang kami dilaporkan? Itu personal namanya, personal namanya. Nah, si Bapak, ini Pak Rinisnya. Ada kaitannya contempt of court, Kak. Itu personal. Contempt of court, 335 personal, Pak. Pak, Bapak sebelah Mahkamah Agung atau sebelah akademisi ini? Jangan menilai seperti itu. Loh, Bapak ngomong saya begini. menilai perkembangan laporan Masya hari ini. Allah. Itu ya, jangan. Kalau terjadi dengan diri Bapak apa yang saya alami, penilaian Bapak itu bisa menyesatkan, Bapak. Hati-hati, Pak. Saya siap mati demi Allah, demi hukum untuk Indonesia. Main-main, Pak. Saya orang susah, Pak. Kami mau membongkar kebobrokan hukum di Indonesia. Bapak jangan begitu. Jadi Bapak mengatasnamakan salah saya apa? Hati-hati, Pak. Gantian. Salah Bapak menilai tidak objektif dan tidak keilmuan Bapak diragukan. Loh, saya menilai bahwa hari ini ada laporan ke Bareskrim. Laporannya 3 pasal tadi itu. Itu kan fakta. Bapak bukan menilai, saya mau nanya sekarang ini, Pak. 335 dilaporkan. Unsurnya apa, Pak? Yang membuat kami kena? Loh, saya tidak menilai pada unsurnya. Kan Bapak profesor. Bapak kan profesor, kita mau nanya. Loh, kan belum ada unsurnya 335 kami kena. Loh, ini kan belum dikenakan, baru-baru laporan. Dan saya bukan sebagai penyelidik. Ini kami, gitu. Pak. Adinda, kasihan dia. Saya aja udah babak belur, Prof ini. Gini. Nggak ada, mohon maaf. Saya nggak ada babak belur. Ya, saya nggak ada babak belur. Biar masyarakat yang menilai, Pak. Ya, Pak, kita menilai. Sebentar. Mari kita masyarakat yang menilai. Iya, kan kapasitas saya. Saya tunggu dulu. Tadi kami dilaporkan 335. Enggak, Bung Aiman, ini debat kusir. Bentar dulu, enggak Dinda, 335. Oke? Oke? Nah, kami mau tanya, kan sebelum buat laporan ada konseling, Pak.
Kita diskusi dulu sama penyidik, Adinda. Unsurnya masuk, ini kan udah pernah terlapor juga Adinda ini. Saya mau tanya, unsurnya masuk baru buat LP Pak. 335 207 217. Saya mau tanya 335. Kira-kira di mana kami yang kena? Oke, jangan sampai Bang Saur yang ngomong, malu Bapak nanti Profesor. Pertama, saya bukan melaporkan. Sehingga tidak terpenuhi unsur itu tidak, bukan saya yang melaporkan. Kok tanya unsur-unsur apa yang bisa orang masuk di 335? Pengancaman dengan kekerasan. Apa yang disebut dengan pengancaman dengan kekerasan kan Bapak Profesor? Apa yang disebut dengan pengancaman dengan kekerasan? Apa itu Pak? Bagaimana kemudian melakukan satu tindakan-tindakan yang kemudian menimbulkan ketakutan, menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ancaman, apakah dengan kekerasan verbal atau dengan kekerasan Bapak nonton fisik? videonya, itu rapat diskor sampai tanggal 20. Kalau kami ancam dia nggak bakal masuk lagi ke ruangan itu Pak. Dia tutup, makanya Bapak ikuti perkembangan. Salah konteksnya, salah konteksnya. Saya tidak menilai soal perkaranya, saya hanya menyatakan tentang laporan perkembangan. Kalau begini tadi. saksi ahli Pak, bisa babak belur semua terdakwa Pak. Oke, baik. Nanti kita akan simak saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Duduk. Tahukah Anda? Ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kami tangan ganti. 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 Sadar. Tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Ini sekaligus closing statement. Saya berikan kesempatan pada Bung Rasman untuk menjelaskan apa video tadi. Kalau ahli psikologi melihat bagaimana saya meluapkan kekecewaan dan amarah saya, istri saya, Bu Eli, Ibu Ade Suryani, anak saya, mereka menangis. Kenapa? Karena mereka baru tahu bahwa itulah luapan kekecewaan saya Bang Saur. Itulah luapan kekecewaan saya Prof. Luapan kekecewaan saya Adinda Hendarsam. Sejak dari awal saya merasakan, ya Allah, ternyata di peradilan ini pun masih ada yang mau coba bermain untuk membuat ruang sempit bagi saya. Kalau begitu tangkap saya. Coba lihat, sadar Pak Rasman. Mengerti nggak mereka itu bahwa saya itu sudah anti klimaks? Sangat-sangat prihatin. Kasus ini ada perempuan mengaku dilecehkan Hotman. Kemudian buat kuasa, kita preskon sama-sama. Tiba-tiba bilang tidak ada kuasa, mereka kerjasama. Kemudian lalu kemudian naik sidik, tidak diberi ruang untuk memanggil yang meringankan saksi ahli. Ini semua by design, dugaan saya. Saya hanya katakan satu, kalau mau diperbaiki Republik ini, hukumnya ini adalah benang merah. Perbaikilah ini, bahwa terjadi memang. Dan kalau kita kutip pidato Bapak Prabowo Subianto 2014, dia sudah bilang, ada di Instagram saya, dikirim orang. Dan saya dengar bahwa hakim-hakim disuap, hukum-hukum disogok, ada. Dan Pak Prabowo juga berpidato, tidak ada yang kebal hukum. Apakah dengan Hotman Paris memposting dia dengan Bapak Prabowo, membilang klien. Bang Osaur juga banyak klien dia. Apakah saya juga tidak pernah saya dengan Pak Edarsam ini? Ya, juga berjuang buat Pak Prabowo 2014 sama-sama. Kenapa juga kami seperti dia yang paling dekat? Jadi tidak usahlah kalian khawatir dengan dia. Nanti dia ngomong ke Pak Prabowo, tidak akan bisa Bapak Prabowo dipengaruhi. Buktinya kasus Budi Said Mas yang di Surabaya 16 tahun. Tapi itu dia malu mengungkapnya karena tidak berhasil. Nah sekarang dia cuma jago di medsos. Nanti dari sini buat lagi medsos lagi itu. Dia cuma jagonya di medsos. Jadi wahai seluruh rekan-rekanku pengacara, apa yang kami lakukan ini bukan perjuangan pribadi saya. Lihatlah hari ini mereka membantu saya, tapi mereka dilaporkan. Jangan proses mereka, saya proses, matikan saya. Kalian boleh penjarakan fisik saya, tapi pikiran dan nurani dan kecerdasan saya dari Allah tidak akan pernah luntur, tidak pernah akan hilang. Karena ilmu tidak akan pernah luntur dimakan zaman. Jadi ini juga satu lagi kasus di Polda Sumut tadi.
Itu juga P19 bolak-balik. Diduga ada apa dengan kasus ini. Nanti ini juga akan saya teriakin. Tapi dirnya sudah telepon ke saya. Kakak angkatku, tolong kakak angkatku kasih saya waktu. Saya ini orangnya pemarah tapi penghibah. Cuma kalau begini terus, saya akan buka juga. Maka Pak Kapolri, saya prihatin dengan Bapak. Banyak anak buah Bapak yang di bawah itu kurang baik, Pak. Kejaksaan Agung juga kita tahu, Pak. Begitu juga dengan hakim. Tuh Rahmat udah pucat pasi. Dan sebentar, Anda nanti kalau seandainya ada sidang pengadilan lagi tanggal 20 ya? Iya. Anda akan buka-bukaan semua ini? Kami akan buka-bukaan. Dan kami minta diganti. Kami tidak memusuhi hakim. Dan Anda harap sidang itu tidak tertutup? Kami minta terbuka untuk umum. Karena Anda akan buka-bukaan. Kita akan simak nanti. Kita akan simak nanti. Baik, terima kasih. Oke, baik. Kami akan live nanti ketika sidangnya dibuka. Oke, silakan. Mas Aiman, peradilan kita atau sendi-sendi negara hukum kita ini, kalau saya mengutip pidatonya Presiden waktu dalam Rapim Polri dan TNI, dia mengatakan begini, hei tentara, dari sepatumu sampai dengan topimu itu, yang membiayai itu adalah rakyat. Kalau kalian kemudian gagal, negara adalah gagal. Terus terang Mas Aiman, saya harus katakan apa yang terjadi di institusi kepolisian saat ini, ada katakanlah peristiwa polisi, katakanlah disuap, memeras, hakim agung kemudian melakukan korupsi, atau bahkan ada hakim yang juga mendapatkan keuntungan dari matinya orang, diperkosa orang gitu ya. Begitu juga teman-teman kami advokat. Ketika saya mengomong ini, ada beberapa advokat, saya mengatakan andaikan advokat yang kasus Ronald Tanur kemudian dia tidak aktif untuk melakukan penyuapan, ada 3 hakim barangkali tidak mengakhiri karirnya sebagai seorang terpidana. Juga ibunya Ronald Tanur juga tidak duduk terdakwa, dan juga dia tidak kehilangan uang kurang lebih 5 miliar. Maksud saya begini Mas Aiman. Waktunya terbatas. Iya. Kalau tidak dibenahi organisasi advokat ini, yang pertama korban adalah rakyat dan kami korban semua. Setiap hari saya mendapatkan laporan para advokat begitu gampang ditersangkakan, begitu gampang dikriminalisasi karena organisasi carut marut. Kami saling cakar menyakar. Karena seperti tadi dibilang Hendarsam, bahkan ada advokat yang tidak pendidikan. Melalui Rakyat Bersuara ini, saya himbau semua profesi advokat, kita sudah mulai. Kita sudah mulai 4 hari yang lalu, Ikadin, kemudian Peradi yang kami gagas. Saya adalah Wakil Ketua Umum Peradi RBA, kemudian sudah sepakat untuk mendeklarasikan kode etik, single kode etik. Saya minta, seperti Hendarsan bilang, faktanya memang kita banyak organisasi, kita akan menjadi single organisasi. Kalau tidak, kita adalah organisasi atau profesi yang paling gampang dikorbankan dan dikriminalisasi. Ini saya kira momentum suara Rakyat Bersuara ini untuk kita sambut. Kalau tidak, advokat akan korban, rakyat akan korban, peradilan kita akan korban, negara hukum kita akan gagal. Akan semakin buruk ke depan. Akan semakin buruk. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Saya ke Bung Hendarsam dulu, silakan. Iya. Singkat saja, 1,5 menit, Bang. Waduh, singkat tapi saya ini. Singkat jadi gini ya, aspek sosiologisnya saya lihat begini. Mohon maaf rekan-rekan advokat ya, Bung Rasman, Bung Firdaus dan beberapa teman-teman yang lain. Saya ini walaupun mukanya baby face, saya ini di dua dekade jadi berpraktek gitu loh. Jadi saya bukan adinda beliau, saya senior beliau sebenarnya kan. jadi begini, maksud saya kita ini ada yang salah. Kita ini, saya langsung aja terlalu terobsesi dengan Hotman Paris gitu loh.
Kenapa? Kalau terinfluence, lihat aja Firdaus sepatunya. Lihat aja, coba Firdaus, tangan. Ini sama. Terlalu terobsesi dengan Hotman Paris. Yang kedua, Bu Ras, terobsesi juga dengan Hotman Paris. Gimana caranya gue sampai level dengan Hotman Paris gitu loh, iya kan? Bisa setara dengan itu gitu. Jadi ini sebenarnya saya bisa memahami itu. Tapi ya maksud saya kita harus tata ini. Ada jalan proses yang harus kita tempuh. Saya jalanin itu ya, jadi advokat itu tidak serta-merta. Sekarang nih orang kalau udah dapat izin advokat langsung buka kantor. Saya 12 tahun ikut di kantor orang. Saya belajar di situ. Saya belajar ngedraft, saya belajar kemudian manajemen. Jadi apa yang harus diperbaiki secara singkat? Itu harus diperbaiki dan itu yang triggernya tadi. Nah, kemudian Dewan Etik Tunggal untuk advokat. Jadi maksud saya ini advokat sekarang ini pengennya itu jalannya singkat ya. Kalau beliau berdua ini kan udah sukses lah ya kan. Cuma advokat muda itu pengen kayak gigit cabai, digigit langsung pedas. Mau langsung jadi advokat pengen kaya. Kenapa sih nggak belajar dari advokat senior kita yang lain? Ada Adnan Buyung. Pelajari cara beliau berbicara, cara beliau untuk berargumentasi. Maaf, teman-teman, ya. Mungkin yang dikatakan Bung Rasman ini mungkin betul. Ada dugaan rekayasa. Iya, itu seperti itu. Tapi kadang-kadang yang kita dengar, yang saya tangkap, yang kita dengar dia ngamuk-ngamuknya aja ini, gitu loh. Tapi message-nya nggak sampai. Ini saran saya. Jadi kurang-kurangin kaki-kakinya diginiin, kurang-kurangin gebrak-gebrak. Sampaikan secara runut, sampaikan secara sistematis bahwa memang ada ketidakberesan di situ. Karena seni dalam kita beracara itu adalah bagaimana meyakinkan hakim. Mungkin pesannya benar, tapi penyampaiannya caranya mungkin salah. Baik. Saran. Waktu terbatas soalnya. Saya harus keluar 5 menit lagi. Silakan, karena masih banyak yang lain. Terima kasih. Singkat saja. Bung Aiman, saya berpesan kepada Bapak Prabowo sekali lagi, tolong bentuk tim koordinator, Menteri Koordinator Pengawas Aparatur Negara. Itu dulu. Dan kedua, saya meminta kepada hakim dan penegak hukum lainnya, biasakan kalau dalam mengupas satu perkara, apalagi berkaitan dengan kesusilaan, tolong fokus. Jadi jangan sampai fokus objek di perkara utamanya nih tidak dibahas, malah sub daripada perkara tersebut yang dibahas. Jadi ini yang kebiasaan kita. Kalau ada perkara korupsi, nanti yang mengkritik kasus itu yang langsung dilaporkan, lalu kasus ini yang diviralkan, kasus ini dilupakan. Jadi tolonglah, ini masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pengacara yang katanya dekat dengan petinggi, ya. Yang cewek ini sampai sekarang kita belum pernah tanya. Takut apa enggak dia? Kita nggak bicara kasus, tapi kita bicara cincin banyak juga. Siap. Silakan. Baik, pertama Mas Aiman, bagaimana kita dalam menyampaikan sesuatu secara objektif dan rasional, dan kemudian tidak menilai seseorang secara personal, dan tidak mengajukan diri sebagai kebenaran dan dengan pembenaran. Belajarlah dari apa yang katakan Umar bin Khattab. Belajar itu melahirkan 3 sikap. 1, orang cenderung sombong. Level kedua, cenderung rendah hati. Dan yang ketiga, orang belajar itu adalah merasa tidak tahu apa-apa. Bolehlah saya dihinakan di dunia ini, tapi yang penting tidak dihinakan di mata Allah. Masya Allah. Silakan. Ya, karena saya tim penasihat dari Bang Rasman, saya berjanji sama Bang Rasman dan seluruh rakyat Indonesia, saya akan memperjuangkan hak-hak daripada klien saya yang jelas-jelas ini sudah dizolimin, termasuk PN Jakarta Utara yang berusaha menutup suatu peristiwa. Padahal kita advokat, kita mau membuka terang benderang suatu perkara, tapi dibatasi oleh majelis hakim yang bernama Ibu Sofi Tambunan. Jadi saya minta Ketua Pengadilan Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Tinggi, saya minta untuk objektif dalam perkara Bang Rasman. Karena kita mau membuka suatu perkara yang sebenarnya sudah terjadi, jadi tidak ada lagi sebenarnya peristiwa-peristiwa pencemaran. Karena peristiwanya benar adanya terjadi. Itu dari saya. Terima kasih. Mas. Nanti kita akan juga minta penjelasan dari PN Jakarta Utara. Sebentar. Saya ke Bu Ade. Bu Ade ini istri dari Bang Rasman. Silakan singkat saja. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin semoga Pak
Presiden kita yang saya hormati, yang saya sayangi. Kenapa ke Pak Prabowo? Karena saya melihat si Hotman Paris ini selalu jangan kita personal dulu, karena ini biarkan ini kemudian di pengadilan. Saya minta hanya hukum tegak lurus buat suami saya, karena saya dari awal sampai sekarang itu saya tahu prosesnya, saya tahu perjalanannya. Seorang Iklim Hakim itu datang ke kantor suami saya minta perlindungan hukum dengan mengakui dia sudah dilecehkan. Nah, itu tiba-tiba dia tidak mengaku dilecehkan. Nah, itu kenapa bisa terjadi suami saya sampai saat ini gitu loh. Saya ingin minta hukum benar-benar tegak lurus begitu. Itu harapan dari seorang istri. Singkat saja. Mas Aiman, saya tidak punya cincin dan tidak punya pakai. Ya, saya mengcounter Hendarman saja. Saya ragu kita ini tidak pernah menikmati kemuliaan daripada advokat. Advokat itu disebut mulia. Gak ada kaitannya soal finansial. I tell you the truth. Seorang, tar dulu man, jangan tepuk tangan kau Risman supaya ini. Seorang advokat bekerja bukan semata-mata untuk mencari uang, jauh lebih utama di kode betul, itu maksudnya. Menegakkan hukum dan keadilan. Oke, baik. Maksud saya gini, soal obsesi, saya ragu gitu loh. Sesungguhnya kemuliaan daripada advokat seperti wartawan, karena saya berjanji kepada teman yang keberatan saya hadir di sini, menunjukkan bahwa advokat itu sangat mulia. Bahkan dibilang, seorang advokat ketika dia melakukan pro bono atau tidak dibayar, harus sama dengan kualitasnya dengan berbayar. Mas Aiman, saya katakan, menteri, wakil menteri, DPR, kemudian kepala daerah banyak datang ke kantor saya tolak karena apa? Di kode etik, seseorang advokat bisa menolak perkara karena tidak kompetensinya dan bertentangan nurani. Saya aktivis anti korupsi. Baik. Maksud saya, ini yang mulai harus sampaikan. Sedikit aja. Itulah menurut saya kemuliaan daripada advokat. Oleh karena itu, saya himbau, tidak ada kaitannya soal finansial berapa dibayar. Bukan soal gaji mobil Anda atau baji aja, nothing, itu tidak kaitan kepada. Bukan juga soal cincin atau berlian, Bang. Ya. Tapi bukan juga soal viral dan tidak viral gitu ya. Ya. Betul. Tapi soal nurani yang berbicara dari dalam hati, yang nomor satu. Advokat adalah pembela bagi mereka yang mencari keadilan di mata hukum, adab dan etika sepatutnya dijaga. Tak ada benaran atas aksi yang kemudian kita lihat di sana. Karena pengadilan seharusnya jernih mencari kebenaran untuk keadilan dan harus menjamin adanya kebenaran untuk keadilan dari sebuah pengadilan. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.